Legenda Petani Immortal episode 67. Dengan kemampuan Li Yunfei, bukan tidak mungkin dia berada di barisan depan. Tetapi Li Yunfei agak pendiam dan tidak ingin menjadi yang pertama bertindak. Dia berjalan di belakang kelompok dengan santai, yang memungkinkannya untuk mengamati pemandangan di gunung dan menikmati ketenangan. Gong Feiyu berdiri di samping Li Yunfei. Gong Feiyu terbiasa dengan kehidupan mewah. Meskipun dia seorang kultivator spiritual, dia tidak memiliki kemampuan untuk beristirahat kapanpun. Dia sangat lelah hingga wajahnya memerah dan keringat menetes di pipinya. Li Yunfei memberikan sebotol air mineral kepada Gong Feiyu yang telah diberi beberapa tetes air mata air biasa. Setelah meminumnya, Gong Feiyu merasa segar di sekujur tubuhnya. Pori-porinya terbuka, dan ia merasa jauh lebih berenergi. Hei, ini air yang dicampur alkohol, kan? Lebih bikin ketagihan daripada Red Bull, dingin dan menyegarkan, benar-benar luar biasa. Gong Feiyu melambaikan botol air di tangannya ke arah Li Yunfei, memberi isyarat bahwa dia akan menyimpannya. Li Yunfei tidak berencana untuk kembali. Lagi pula, itu hanya air mata air biasa, dan orang lain tidak akan merasakan efek membersihkan tendon dan sumsum tulang. Dia memberikan senyum misterius kepada Gong Feiyu dan melanjutkan perjalanannya. Di belakang Li Yunfei, dua murid keluarga Cai mengikuti dari dekat, sementara di depan Li Yunfei ada Cai Zijing dan Cai Ziping. Song Fei dan Xiao Qian, yang berjalan di depan, juga sesekali meliriknya. Li Yunfei diam-diam bersuka cita, ingin segera menghampiri mereka dan berkata, "Aku ada di sini. Di tengah-tengah kelompok ini, apa kalian pikir aku bisa kabur? Aku akan merampok kalian semua, bahkan jika kalian diangkut dengan tandu, kalian tidak akan bisa menangkapku kembali." Pemandangan di gunung itu masih indah. Li Yunfei berjalan menyusuri jalan, mengagumi pemandangan. Ketika lelah, ia akan meminum seteguk cairan sumsum giok. Energi spiritual memasuki tubuhnya, dan kotoran dalam tubuhnya dikeluarkan melalui keringat, dan semangatnya akan segera segar kembali. Sepanjang pagi, tim tersebut bersaing sengit, menunjukkan kemampuan terbaik mereka untuk menyeberangi gunung pertama secepat mungkin. Tao Datan menghargai semangat kompetitif ini. Jika mereka bersatu, akan sulit baginya, sebagai pemimpin tim, untuk menjalankan pekerjaannya. Selama mereka tidak menghambat kemajuan misi, Tao Datan tidak keberatan dengan persaingan halus mereka. Tao Datan menepati janjinya. Setelah menyeberangi gunung pertama di pagi hari dan mencapai daerah datar di lembah, ia menyuruh semua orang beristirahat. Tao Datan menemukan tempat yang bersih di samping aliran sungai, menyuruh anak buahnya memeriksanya, dan setelah tidak menemukan bahaya, ia menyuruh semua orang beristirahat di sana. Lembah itu sangat lembab saat itu, dengan banyak nyamuk dan jangkrik yang bersuara melengking. Sesekali, lolongan binatang liar dapat terdengar dari pegunungan yang dalam dan hutan lebat, penuh dengan kekerasan. Namun, mereka yang pergi ke pegunungan kali ini bukanlah orang biasa. Mereka semua adalah para ahli. Mereka sengaja mengabaikan kebisingan dan melanjutkan pekerjaan mereka. Setiap orang memiliki urusan masing-masing. Setelah berlarian sepanjang pagi, sebagian beristirahat, sebagian bermeditasi, dan mereka yang lapar menyalakan api untuk menyiapkan makan siang. Setiap orang memiliki lingkaran sosialnya masing-masing, dan mereka berkumpul berdua atau bertiga untuk mengobrol. Li Yunfei dan Gong Feiyu dikecualikan dari percakapan tersebut. Setelah pertemuan semalam, semua orang memiliki pemahaman yang jelas tentang latar belakang anggota tim. Ketika seseorang yang memiliki informasi internal mengungkapkan bahwa Li Yunfei memiliki konflik mendalam dengan keluarga Cai dan Song, semua orang secara tidak sadar menjauhkan diri dari Li Yunfei. Keluarga Cai dan Song mungkin bukan ancaman, tetapi Cai Zijing, putra kedua keluarga Cai, telah bergabung dengan sekte guru surgawi Gunung Longhu. Dengan dukungan sekte kuno ini, dia sangat percaya diri. Adapun Gong Feiyu, dia benar-benar terjebak di tengah-tengah konflik. Karena hubungannya yang dekat dengan Li Yunfei, semua orang mengucilkan Gong Feiyu. Dan bahkan reputasi keluarga Gong pun tidak lagi berpengaruh. Ini menunjukkan betapa kuatnya sekte kuno tersebut. Lihat, semua ini gara-gara kamu, aku jadi dikucilkan sekarang. Gong Feiyu ngiler sambil memperhatikan semua orang menyiapkan makanan, aromanya membuat air liurnya menetes. Dia mengambil beberapa gigitan biskuit padat dan mengeluh kepada Li Yunfei. Apa gunanya makanan mereka? Lihat saja makanan saya. Setelah mengatakan itu, Li Yunfei mengeluarkan panci masak portabel untuk luar ruangan, kaki babi hutan yang dikemas vakum, dan beberapa bahan segar yang dikemas vakum dari ranselnya. Dia mengacungkan pisau kecil dan berkata kepada Gong Feiyu, "Ini makanan yang dikemas vakum yang saya siapkan di rumah. Sudah dicuci dan dipotong. Cukup panaskan sedikit dan rasanya akan jauh lebih enak daripada makanan mereka." Sambil berbicara, Li Yunfei menginstruksikan Gong Feiyu untuk menyalakan api dan menyiapkan panci. Kemudian, ia memotong kaki babi menjadi beberapa bagian, bersiap untuk membuat sup jamur dan babi. Namun, waktu terlalu singkat, dan tidak ada waktu untuk memotong babi dengan benar. Jika tidak, pasti akan jauh lebih mudah. "Saudaraku, kau membawa daging babi mentah dan sayuran segar ke pegunungan?"
Tidakkah kau khawatir dengan beratnya? Gong Feiyu menatap Li Yunfei dengan ekspresi terkejut dan berkata, apa yang akan kita lakukan setelah kita selesai makan semua ini? Apakah kita masih bisa makan biskuit kering dan makanan kaleng militer? Apakah kau bodoh? Ada banyak hewan buruan di pegunungan. Aku dibesarkan di pegunungan, dan aku pandai memasang perangkap dan menggali jerat. Kau akan punya banyak makanan dan minuman. Sikap Li Yunfei, seolah-olah dia adalah seseorang yang akan makan enak jika mengikuti kakaknya, menenangkan Gong Feiyu. Ketika orang-orang itu melihat Li Yunfei membawa daging mentah dan sayuran, mereka langsung mencemooh. Siapa yang pernah melihat seseorang datang ke pegunungan khusus untuk membawa daging mentah? Apakah mereka gila? Dia mungkin tidak akan mati kelelahan, tetapi daging itu akan busuk dalam beberapa hari. Dalam cuaca sepanas ini, berapa lama daging itu bisa bertahan? Berapa kali bisa dimakan? Daging busuk dan terawat, bertindak sebagai pemandu? Itu konyol. Mereka akan mendapatkan balasan setimpal dalam beberapa hari. Semua orang siap melihat Li Yunfei mempermalukan dirinya sendiri, termasuk anggota keluarga Cai dan Song Fei. Tetapi Li Yunfei tampaknya tidak memperhatikannya, terus mengobrol dan tertawa dengan Gong Feiyu sambil fokus pada memasak. Tak lama kemudian, aroma khas daging babi hutan tercium keluar. Li Yunfei pura-pura merogoh ranselnya dan mengeluarkan beberapa bumbu. Gong Feiyu, yang sudah menunggu dengan tidak sabar, memegang kotak bekal portabel, menunggu untuk menyantap daging tersebut. Tao Datan datang setelah mencium aroma makanan, dan Shangguan Zheng mengikutinya seperti bayangan. Ketika melihat Gong Feiyu yang datang menumpang, ia langsung menggoda, makanan yang kalian sediakan sangat buruk. Kalian tidak melakukan apapun, jadi jangan datang menumpang. Membawa daging mentah mendaki gunung itu melelahkan. Jika ingin makan, kalian harus membayar. Begitu kau berada di pegunungan, meskipun kau punya uang, kau mungkin tidak bisa mendapatkan makanan dari panci. Jika kau menginginkan uang, aku akan memberimu surat pengakuan hutang. Sebutkan saja harganya, kata Tao Datan sambil tersenyum. Gong Feiyu hendak mengatakan sesuatu lagi ketika Li Yunfei menyela dengan senyuman, jangan terlalu banyak berdebat dengan Direktur Tao. Jika dia melibatkanmu, kau akan dikhianati dan tetap harus menghitung uang untuknya. Surat utang? Bisakah itu memberimu makan? Kelicikan Tao Datan itu halus dan tak terduga, sesuatu yang Li Yunfei ketahui dengan baik. Karena itu, semakin banyak Gong Feiyu berbicara, semakin bingung dia jadinya. Gong Feiyu mempercayai Li Yunfei sampai batas tertentu, mendengarkan kata-katanya, dan tidak mengatakan apapun lagi, bergumam sesuatu di bawah napasnya sebelum menunggu makan malam. Sup babi dan jamur cepat siap. Li Yunfei dengan murah hati menyendok sup dan sayuran dari panci. Dia juga memanaskan beberapa kue wijen. Dengan makanan dan minuman yang berlimpah, dia merasa rileks sepenuhnya. Mereka berempat sangat menikmati makanan mereka, yang membuat keadaan menjadi sulit bagi yang lain. Cai Ziping tidak menyiapkan apapun, jadi dia hanya makan makanan kaleng dengan sosis ham dan minum secangkir air mendidih. Mencium aromanya, dia merasa sangat kesal, melemparkan kaleng kosong ke tanah, dan berdiri untuk berjalan keluar. Kau mau pergi kemana? Tao Datan memanggil Cai Ziping. Kita perlu istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Jika kau meninggalkan kelompok dan berkeliaran saat ini, itu akan mengganggu rencana semua orang. Makanan bekal yang kau siapkan tidak sesuai seleraku. Aku akan keluar mencari makanan segar. Aku yakin kita bisa berburu hewan liar musim ini. Bukankah itu jauh lebih pintar daripada orang-orang bodoh yang membawa daging mentah sendiri? Jangan khawatir, aku akan tetap di dekat sini dan tidak akan pergi jauh, jadi itu tidak akan menunda perjalanan kita. Setelah mengatakan itu, Cai Ziping mengabaikan teguran Tao Datan dan pergi. Direktur Tao, Anda benar-benar gagal sebagai pemimpin tim. Mereka sama sekali tidak menganggap serius perintah Anda. Gong Feiyu akhirnya menemukan kesempatan untuk menggoda Tao Datan. HMPH, kau tahu apa? Dasar anak kecil? Cepat makan. Tao Datan tersipu setelah digoda oleh Gong Feiyu dan memarahinya. Cai Ziping belum berjalan jauh ketika ia berbelok ke sebuah rumpun pohon dan melihat sarang lebah liar yang sangat besar dibangun di atas batu besar di belakang sebuah pohon. Ukurannya kira-kira sebesar tutup panci masa pedesaan, dan sarang lebah itu tersusun rapat dalam beberapa lapisan. Cai Ziping menyukai makanan manis, terutama madu, dan ia sangat senang melihat sarang lebah liar sebesar itu. Tampaknya ada cukup banyak madu di dalamnya. Dalam kegembiraan mereka tampaknya tidak menyadari betapa besarnya sarang lebah itu. Lebah-lebah yang bertengger di sarang itu lebih tebal daripada ibu jari pria dewasa. Cai Ziping membuat segel tangan dan melafalkan mantra, dengan susah payah menyebarkan energi spiritual di sekitar tubuhnya untuk membentuk perisai energi spiritual yang tipis. Kemudian dia berjongkok, mengambil sebuah batu, dan melemparkannya ke sarang lebah. Cai Ziping kuat dan memiliki bidikan yang sangat tepat. Di masa lalu, ketika dia melakukan pekerjaan semacam ini, dia biasanya langsung mengenai dasar sarang lebah. Bahkan jika dia tidak menghancurkannya seluruhnya, setidaknya dia bisa menghancurkan setengahnya. Sayangnya,
Kali ini serangan itu meleset dari sasaran. Sarang lebah raksasa itu hanya bergetar, dan dengan suara dengung, seolah-olah ada monster yang terbangun, berubah menjadi awan berwarna kuning kecoklatan yang melesat ke arahnya. Bang! Bang! Bang bang! Sebelum Cai Ziping sempat bereaksi, ia mendengar getaran hebat dari perisai energi spiritual, seperti peluru yang melesat di atasnya, seperti badai yang menghancurkan pohon pisang kecil yang kesepian. Dalam sekejap mata, getaran itu menghabiskan sepertiga energi spiritualnya, dan ia hampir hancur oleh lebah-lebah yang mengamuk. Cai Ziping tercengang, ketakutan oleh kemunculan tiba-tiba lebah liar. Pernahkah dia melihat lebah liar sebesar jari kelingking? Pernahkah dia melihat lebah liar dengan mata yang begitu mengancam? Ini menakutkan. Apakah ini makhluk bermutasi? Dia tertegun. Kata-kata lebah pembunuh terlintas di benaknya, dan dia sangat takut hingga hampir mengompol. Dia mengumpulkan energi spiritualnya dan berlari dengan putus asa menuju perkemahan. Kakak kedua, tolong aku. Tolong aku. Ada lebah pembunuh di sini. Teriakan Cai Ziping bergema jauh dan luas, menggema di seluruh lembah. Kelompok yang beristirahat di perkemahan sementara itu terkejut. Lebah pembunuh? Benda apa ini? Semua orang segera menoleh ke arah sumber suara dan melihat awan berbentuk manusia berwarna kuning kecoklatan yang melompat-lompat, berlari lebih cepat daripada monyet. Ya Tuhan, benda apa ini? Apakah ada lebah seperti ini? Begitu ya? Ini pasti makhluk bermutasi yang selama ini kita hadapi. Makhluk ini sangat kuat. Benda ini takut api. Adakah yang tahu cara menggunakan serangan api? Tolong. Bodoh. Siapa yang berani menggunakan sihir api roh secara sembarangan di pegunungan? Apakah mereka ingin mati? Akibat dari alam bukanlah main-main. Ketika Cai Ziping muncul di hadapan semua orang, mereka langsung terpukau oleh ribuan lebah liar. Mereka mulai berbicara serentak, mendiskusikan bagaimana mereka belum pernah melihat lebah liar sebesar dan seganas itu sebelumnya. Untuk sesaat, mereka tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Memang benar bahwa semua orang di sini adalah kultivator spiritual dan bela diri, tetapi dihadapkan dengan kawanan lebah liar yang begitu ganas, mereka tidak berani menghadapinya secara langsung. Tidak ada waktu untuk mengemasi barang-barang mereka, menghindari lebah adalah tindakan terbaik. Selain itu, mereka tidak mengenal keluarga Cai, jadi tidak perlu membuang energi mereka untuk keluarga itu. Namun, keluarga Cai tidak akan meninggalkan Cai Zijing. Song Fei juga tidak melarikan diri. Dia mengikuti Cai Zijing dan melancarkan gelombang spiritual ke arah lebah liar, menarik beberapa di antaranya untuk datang. Lebah liar sebesar ini? Mereka benar-benar ganas. Jika mereka semua menyengat Cai Ziping, aku penasaran apakah dia akan kesakitan luar biasa. Ketika Li Yunfei melihat lebah liar ini muncul, dia tidak panik dan berhamburan. Sebaliknya, dia perlahan-lahan membereskan piring-piring di depannya, ketenangannya agak menyeramkan. Setelah mengamatinya beberapa saat, tiba-tiba benda itu tampak familiar. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah sekumpulan lebah yang telah dilepaskan dari penyimpanan ruangnya. Lebah liar ini telah dilepaskan dari habitatnya dan tampak jauh lebih besar dari sebelumnya, dengan perubahan warna yang halus, menunjukkan bahwa mereka telah beradaptasi dengan lingkungan alami. Sisakan beberapa orang untuk menghadapi lebah liar, sisanya lompatlah ke sungai. Begitu kalian berada di dalam air, lebah liar tidak akan terus mengejar kalian. Tao Datan berteriak keras, merasa sangat frustrasi. Awal yang buruk. Menghadapi hal-hal merepotkan seperti itu di hari pertama. Dia sudah mengutuk para wanita keluarga Cai selama 18 generasi. Para kultivator umumnya adalah individu yang sulit diatur, terbiasa bersikap angkuh dan superior. Jika Anda meminta mereka untuk melompat ke dalam air untuk melarikan diri, sangat sedikit dari mereka yang mampu menelan harga diri mereka. Oleh karena itu, sebagian besar kultivator hanya mundur dan berpencar dengan cepat, menghindari daerah yang padat dengan lebah liar. Jika sejumlah kecil lebah liar mendekat dan menyerang, mereka akan membunuh lebah-lebah itu dengan ki sejati atau kekuatan spiritual mereka. Dengan suara berderak, tumpukan besar lebah liar yang mati tergeletak di tanah dalam sekejap mata. Namun, karena sarang mereka diserang, lebah liar ini telah lama memasuki mode penyerangan yang mengamuk, menyerang setiap makhluk hidup yang mereka lihat, tanpa takut mati. Lebah liar memang menakutkan ketika mengamuk, tetapi tidak sampai membuat Li Yunfei takut. Meskipun lebah liar ini berasal dari dimensi spasialnya, mengingat kecerdasan mereka, mereka benar-benar kejam, tidak menunjukkan belas kasihan ketika mendekatinya, mengacungkan sengat mereka. Namun, jumlah mereka terlalu sedikit, dan beberapa hembusan angin langsung membunuh mereka. Sebagai pusat bahaya, Cai Zijing dikelilingi oleh lebah liar yang mati. Cai Zijing, Song Fei, dan yang lainnya menyerang dengan sekuat tenaga, yang bukanlah hal main-main. Hanya dalam beberapa puluh detik, hanya 2 atau 300 lebah liar yang tersisa di sekitarnya. Namun pada saat itu, Cai Ziping tiba-tiba berteriak, "Tolong! Energi spiritualku tidak mampu bertahan." Sebelum dia selesai berbicara, penghalang auranya hancur, dan lebah yang tak terhitung jumlahnya menyengatnya,
dengan marah menusuk tubuhnya dengan sengat mereka. Ah, aduh sakit. Cai Ziping menjerit kesakitan, berguling-guling di tanah, berusaha menyingkirkan lebah-lebah itu. Sayangnya, para lebah membenci penjahat yang menghancurkan saraf mereka, dan seperti belatung yang menempel pada tulang, mereka menyerang Cai Ziping dengan segala cara. Bisa lebah liar ini sangat kuat sehingga bahkan dari jarak puluhan meter, Li Yunfei dapat melihat benjolan merah dan bengkak yang dengan cepat muncul di tubuhnya, membuatnya tampak seperti katak. Gong Feiyu dan Cai Ziping saling menyimpan dendam. Melihat musuh lamanya dalam kesulitan, ia mengejeknya dengan cara yang sangat kasar. Sudah kubilang dia sejelek kodok, tapi dia tidak mau mengakuinya. Sekarang dia tidak bisa menyangkalnya. Kan? Li Yunfei tak menyembunyikan rasa jijiknya dan berkata, tidak ada yang salah dengan itu. Pria dewasa seperti dia, masih saja memprovokasi sesuatu yang tidak mampu dia tangani. Apakah boleh kukatakan dia pantas mendapatkannya? Shangguan Zheng, yang telah mengamati keributan dari pinggir lapangan, terbatuk 2 kali, mengingatkan Li Yunfei untuk tidak mengakui konflik tersebut secara terbuka dan mengganggu moral. Sebagai seorang master alam ketiga, menghadapi lebah liar ini akan mudah baginya. Dia hanya tidak tahu mengapa Li Yunfei tidak bertindak. Tao Datan bergumam pada dirinya sendiri. Kau harus menyelesaikan apa yang telah kau mulai, meskipun itu menyakitkan. Kau harus mengertakkan gigi dan menanggung masalah yang kau timbulkan. Apa yang baru saja kukatakan? Jangan berkeliaran, itu berbahaya. Ah, kau tidak mendengarkan orang yang lebih tua, dan sekarang kau menanggung akibatnya. Kata-kata itu bahkan lebih kurang ajar. Meskipun suaranya tidak keras, para kultivator di dekatnya, dengan indera mereka yang tajam, mendengarnya dengan jelas. Ekspresi mereka berubah drastis, mencerminkan berbagai macam pikiran. Tetapi mereka sampai pada satu kesimpulan, Direktur Tao ini bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Mereka harus berhati-hati di masa depan, jangan sampai mereka berakhir seperti Cai Ziping yang malang, yang setelah berdebat dengannya, disengat lebah dan seluruh tubuhnya bengkak dan merah, tanpa ada ahli alam ketiga yang menawarkan bantuan. Shangguan Zheng menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menatap tajam Tao Datan. Bagaimana dia bisa memimpin tim jika keadaan terus seperti ini? Dia tidak punya pilihan selain bertindak dan menyelamatkan Cai Ziping yang mirip katak dari cengkeraman beberapa lusin lebah liar yang tersisa. Penyelamatan Shangguan Zheng sangat sederhana. Energi spiritualnya yang kuat berubah menjadi naga tak terlihat, menarik Cai Ziping ke hadapannya. Puluhan lebah yang tersisa, yang mencoba mengejar, hancur berkeping-keping oleh keluarga Cai yang marah. Cai Ziping sangat kesakitan hingga hampir pingsan, mengerang kesakitan, obat penghilang rasa sakit, penawar racun. Ia pingsan karena kelelahan tak lama setelah berbicara, setelah disengat lebih dari 100 kali oleh lebah liar raksasa. Bahkan bagi seorang kultivator, serangan seperti itu akan berakibat fatal. HMPH. Cai Zijing bahkan tidak sempat menyeka keringatnya sebelum mengangkat adik ketiganya. Dia menatap Tao Datan dan Shangguan Zheng dengan tidak senang dan berteriak kepada kedua ahlinya, cepat netralisir racunnya dan berikan kepada Ziping. Kenapa kalian berdiri di situ? Obat ular juga bisa menetralisir racun lebah. Hanya 100 sengatan, tidak akan ada yang mati. Semua orang belum makan. Ayo kita lanjutkan makan, jangan sampai kelaparan. Seseorang bergumam, merusak suasana tegang. Banyak orang melirik Li Yunfei sambil tersenyum, lalu kembali ke tempat duduk masing-masing untuk melanjutkan makan. Setelah makan, piring dan sumpit diserahkan kepada Gong Feiyu untuk dibersihkan. Awalnya Gong Feiyu enggan, tetapi mengingat dia akan makan bersama Li Yunfei untuk sementara waktu dan takut diperlakukan tidak baik, dia pergi ke sungai untuk mencucinya. Mereka sepakat bahwa mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan hari ini. Jadi Li Yunfei mulai bersiap mendirikan tendanya, dengan tenda Gong Feiyu tepat di sebelahnya, agar mereka bisa saling menjaga. Ini adalah tenda portabel. Jika tenda Li Yunfei masih berupa tenda besar di perkemahan, pria ini pasti sudah masuk ke tendanya untuk tidur. Kepribadiannya yang terlalu ramah memang luar biasa. 2 atau 3 jam kemudian, Cai Ziping akhirnya terbangun, tetapi begitu membuka matanya, ia merasakan sakit dan gatal yang tak tertahankan di wajah dan tubuhnya. Ia menahan rasa mual dan lemasnya, lalu dengan hati-hati menyentuh wajahnya beberapa kali. Ia merasakan wajahnya dipenuhi benjolan, dan yang lebih menakutkannya adalah matanya bengkak dan menyipit, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Cai Zijing tidak berada di sisinya. Mungkin karena dia menganggap Cai Zijing terlalu memalukan baginya. Sebaliknya, seorang anggota keluarga Cai yang menjaganya. Orang ini bernama Cai Long, yang cukup cakap. Dia adalah keturunan sampingan yang dibina dengan cermat oleh keluarga Cai. Meskipun dia memegang posisi tinggi, di hadapan putra sah kepala keluarga, dia praktis hanyalah seorang pelayan. Ada apa dengan wajahku? Bawakan aku cermin. Teriak Cai Ziping lemah kepada Cai Long, dengan nada kesal. Ini jauh di dalam pegunungan, di mana kita bisa menemukan cermin? Ziping, kau terluka parah, beristirahat di tempat tidur adalah hal terpenting saat ini. Cai Long menghela napas, mengabaikan sikap kasar pihak lain.
Cai Ziping sangat khawatir dengan wajahnya, dan bertanya-tanya apakah wajahnya telah berubah bentuk. Karena berpikir demikian, Cai Ziping panik dan langsung berteriak kepada Cai Long, "Aku punya cermin di ranselku. Cari sekarang juga. Jangan hanya berdiri di situ, bawakan padaku." Cai Long tetap diam, agak gelisah, takut bahwa melihat bayangan dirinya yang jelek di cermin akan membuatnya hancur. "Cai Long, berikan cermin itu padanya dan biarkan dia melihat penampilannya sekarang. HMPH, dengan semua kultivasimu, kau bahkan tidak bisa menangani beberapa lebah. Kau benar-benar mempermalukan keluarga." Suara Cai Zijing terdengar dari belakang Cai Long. Matanya penuh penghinaan saat menatap Cai Zijing. Kapan keluarga Cai menghasilkan orang yang tidak berguna seperti ini? Dia sudah tidak bertemu saudara ketiganya selama beberapa tahun, dan dia sangat kecewa padanya. Cai Long melemparkan cermin ke arah Cai Ziping dan segera mundur beberapa langkah. Dia sudah lama berhenti melayani Cai Ziping. Dia benar-benar tidak berguna, menghabiskan sumber daya keluarga yang besar sementara menjadi pemborosan total. Orang seperti itu, jika bukan karena ayahnya, kepala keluarga, akan benar-benar tidak berharga. Ketika Cai Ziping melihat bekas sengatan lebah di wajahnya, rintihannya terdengar di seluruh perkemahan. Semua orang hanya menggelengkan kepala dan tersenyum, tidak menganggapnya serius. Setelah melihat Cai Ziping telah selesai meluapkan amarahnya, Cai Zijing melemparkan sebotol penawar racun kepadanya, "Segera obati lukamu. Jika kau benar-benar tidak tahan lagi, pulanglah. Jangan mempermalukan keluarga Cai di sini." Mendengar kata-kata Cai Zijing dipenuhi rasa kesal. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahan diri. Dia mengepalkan tinju kanannya erat-erat di sekitar botol penawar racun, dan berbagai pikiran melintas di matanya. Tidak jelas apa yang dipikirkannya. Semalaman, pembengkakan di wajahnya agak mereda, tetapi dia masih lesu, sakit kepala, dan merasa mual akibat dari disengat lebah liar. Tetapi tidak ada yang mau membuang waktu lagi untuknya. Keesokan paginya, Tao Datan dan anak buahnya bersiap untuk berangkat lagi. Jika Cai Ziping kembali ke keluarganya saat ini, dan Cai Zijing pulang dan melaporkan situasi di gunung dengan jujur, dia tidak akan memiliki tempat di keluarga Cai. Oleh karena itu, Cai Ziping hanya bisa menanggung rasa sakit dan ketidaknyamanan serta mengikuti kelompok di paling belakang. Sebenarnya, obat ular yang dibawa Tao Datan juga bisa menetralkan racun lebah, dan efeknya cukup baik. Namun, karena lebah liar di pegunungan adalah spesies yang bermutasi, efek terapeutik obat ular tersebut sangat melemah. Namun, keluarga Cai tidak puas dengan hal ini, terutama Cai Ziping. Saat waktu istirahatnya, ia akan meminum obat ular dan mengejek Liun Fei, mengatakan bahwa obat itu palsu dan tidak berguna, dan bahwa penawar racun yang dibawa kembali oleh saudara keduanya dari Gunung Longhu adalah satu-satunya yang efektif. Jadi, obat yang dioleskan Cai Ziping ke wajahnya adalah salep yang diberikan Cai Zijing kepadanya. Sedangkan obat ular yang seharusnya diminumnya, sudah lama dibuangnya entah di mana. Liun Fei tahu khasiat obat ular. Dia selamat kemarin sepenuhnya berkat khasiat obat ular Li. Bajingan ini menggigit tangan yang memberinya makan. Dia pantas menderita. Tao Datan menyadari hal ini, tetapi semua orang ingin memberi pelajaran pada Cai Ziping bersama-sama, jadi mereka tidak mengingatkannya untuk terus minum obat, yang akan memperpanjang rasa sakitnya selama beberapa hari lagi. Liun Fei tidak merasa berkewajiban untuk mengingatkan mereka, dan dia mengobrol serta tertawa bersama Gong Feiyu sambil berjalan menuju pegunungan. Setelah melewati bukit pertama, kami pada dasarnya berada di daerah berbahaya. Semua orang memperlambat laju dan menjadi lebih waspada, dan setiap orang menaburkan banyak bubuk penolak ular pada diri mereka sendiri untuk menghindari serangan ular berbisa. Dua serigala tiba-tiba muncul entah dari mana dan menghalangi jalan kelompok tersebut. Mungkin mereka terlalu lapar untuk menyadari bahaya yang mengancam mereka. Namun sebelum mereka sempat menyerang, kedua ahli bela diri tangguh di barisan depan membunuh kedua serigala itu dengan satu serangan masing-masing. Serigala-serigala itu memang ganas, tetapi jika dua ahli bela diri tingkat kedua tidak mampu mengatasinya, latihan mereka akan sia-sia. Namun, Tao Datan tidak memberikan pujian yang berarti. Sebaliknya, ia memperingatkan, ini hanyalah serigala biasa yang tidak dapat bertahan hidup di pegunungan yang dalam dan melarikan diri ke pinggiran. Jika Anda bertemu serigala yang lebih besar, berhati-hatilah, kecepatan dan kekuatan mereka akan melampaui imajinasi Anda. Sekuat apapun dirimu, kau tetap bisa terbunuh hanya dengan satu pukulan, kata ahli bela diri itu dengan acuh tak acuh. Kekuatan jiwa Liun Fei sangat kuat, dan dia memiliki kemampuan yang kuat untuk merasakan ular berbisa dan beberapa serangga beracun kecil. Sebelum makhluk-makhluk beracun ini mendekat dalam jarak 10 langkah, Liun Fei dapat mendeteksinya secara langsung. Oleh karena itu, belasan orang maju dengan sangat mudah dan tidak menemui serangan apapun dari makhluk-makhluk beracun tersebut. Shangguan, ini tidak akan berhasil. Kita harus berpisah. Tetap bersama terlalu tidak efektif. Kita tidak membunuh cukup banyak monster mutan, kata Tao Datan kepada Shangguan Zheng sambil beristirahat di atas batu. Shangguan Zheng tidak berbicara, tetapi itu berarti dia menyetujui.
Tao Datan menyesap air, dan sebelum dia dapat melanjutkan berbicara, sebuah teriakan terdengar dari samping. Itu adalah teriakan Cai Ziping. Tao Datan berhenti sejenak, lalu berdiri dan berlari ke arah dari mana Cai Ziping berteriak. Masalah apa lagi yang telah ditimbulkan si idiot ini kali ini? Semoga saja dia tidak mati. Kemarahan Cai Ziping terhadap Li Yunfei telah mencapai batasnya. Dia tidak tahan lagi, dan amarahnya yang hebat telah mengaburkan penilaiannya. Jadi, saat mereka berjalan, dia sering memprovokasi Li Yunfei, terus-menerus melontarkan komentar sarkastik kepadanya. Tetapi Li Yunfei mengabaikannya, memperlakukannya seperti badut, yang membuat Cai Ziping semakin marah. Saat istirahat, Cai Ziping menahan rasa gatal dan sakit akibat racun lebah dan membasuh wajahnya di tepi sungai. Di sana ia menemukan seekor ular kecil, panjangnya sekitar 1 kaki, dengan kepala dan leher pipih berbentuk segitiga, serta corak warna-warni. Ular itu mirip kobra, tetapi lebih menyeramkan dan mengancam daripada kobra biasa. Mata Cai Ziping melirik ke sekeliling, dan sebuah rencana terbentuk di benaknya. Melihat Li Yunfei sedang mencuci tangan di dekatnya, dan Gong Feiyu berada agak jauh, Cai Ziping yakin bahwa dia tidak akan secara tidak sengaja melukai keturunan keluarga terkemuka seperti Gong Feiyu. Dia terkekeh jahat, berpura-pura terkejut, dan dengan kecepatan kilat, melemparkan ular berbisa itu ke atas dan melemparkannya ke arah Li Yunfei, sambil berteriak, "Ah! Ada ular di sini! Tolong!" Teriakan itu terdengar oleh hampir semua orang yang beristirahat di dekatnya, dan suara itulah yang menarik perhatian Tao Datan. Harus diakui bahwa akting Cai Ziping sangat meyakinkan. Dia menutupi dadanya dengan satu tangan, menunjuk ular berbisa dengan tangan lainnya, dan tampak seperti istri kecil yang ketakutan. Siapapun yang melihatnya akan berpikir bahwa Cai Ziping takut ular. Namun, semua ini tidak bisa luput dari pandangan Li Yunfei. Dia telah menemukan ular berbisa yang tidak biasa ini ketika sedang mencuci tangan di sini. Dan Li Yunfei melihatnya lebih jelas lagi ketika Cai Ziping menunjukkan senyum aneh dan menyeramkan. Jadi, ketika ular berbisa itu terbang di atas, Li Yunfei dengan mudah dan tenang menghadapinya. Ular itu memperlihatkan taringnya di udara, tetapi sebelum sempat menyemprotkan bisa, Li Yunfei menggunakan kekuatannya yang dahsyat namun lembut untuk menepisnya tanpa melukainya, dan mengirimnya langsung ke arah Cai Ziping. Kemudian, dengan berpura-pura ketakutan, dia berteriak, "Ah? Ular berbisa? Di mana? Di mana? Aku tidak bisa melihatnya." Seekor ular berbisa terbang di udara, dan Cai Ziping menatap dengan mata terbelalak ke arah lintasannya, yang semakin mendekat ke arahnya. "Ziping, hati-hati!" Cai Zijing, yang berada di dekatnya, bergegas secepat mungkin setelah mendengar teriakan itu. Tepat ketika dia hendak memperingatkannya, dia melihat ular berbisa itu mendarat tepat di lengan Cai Ziping. Terkejut, ular itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit, mengenai lengan Cai Ziping dengan tepat. "Ah!" Dengan panik, Cai Ziping meraih ular berbisa itu dan mencoba membuangnya. Tetapi taringnya menancap terlalu dalam di bahu Cai Ziping. Ketika Cai Ziping mencoba menariknya, ia malah merobek sedikit daging dari bahunya, dan racunnya langsung menyebar. "Li Yunfei, apa maksudmu? Kau melemparkan ular berbisa ke Ziping. Apakah kau mencoba membunuh saudaraku?" Cai Zijing meraung marah kepada Li Yunfei, tanpa seolah ingin mencabik-cabik Li Yunfei kapan saja. "Tidak bisakah kau bersikap masuk akal?" Cai Zijing yang menemukan ular berbisa dan entah bagaimana digigit. Apa hubungannya dengan Li Yunfei? Gong Feiyu bergegas mendekat, bertindak sebagai saksi yang tidak memihak, dan menunjuk telinga Cai Zijing, memarahi. Cai Zijing tadi berteriak sangat keras, "Apa kau tidak mendengarnya? Apa kau menyumpal telingamu dengan bulu keledai?" Cai Zijing tersipu malu dan terdiam setelah dibantah oleh Gong Feiyu. Saat itu ia sudah sedikit tenang, memahami sebab dan akibat dari masalah tersebut, dan tahu bahwa adik laki-lakinya lah yang tidak berguna dan malah terluka alih-alih mencoba melukai orang lain. Namun, ia tidak bisa mengucapkan kata-kata itu dengan lantang, terutama di depan begitu banyak sesama ahli bela diri. Cai Zijing tidak akan pernah mengakui kesalahan saudaranya. Ia menunjuk Li Yunfei dan meraung marah. "Li Yunfei, aku, Cai Zijing, akan mengingat apa yang kau lakukan pada keluarga Caiku. Setelah misi ini selesai, aku, Cai Zijing, pasti akan datang ke rumahmu untuk menuntut penjelasan. Keluarga Cai kami mungkin tidak memiliki pengaruh yang cukup besar, tetapi Gunung Longhu tidak takut pada seorang ahli bela diri tingkat ketiga dari keluargamu. Hehe, Gunung Longhu sangat menakutkan. Kami akan menunggu kedatanganmu kapan saja. Tapi kau sendiri tidak bisa mewakili Gunung Longhu, kan?" Li Yunfei mencibir. "Aku bukan orang yang bisa kau takuti. Kau pikir kau bisa menakutiku hanya dengan beberapa kata? Satu ahli bela diri tingkat ketiga? Bagaimana dengan 2? Jika aku mau, aku bisa menciptakan 10 atau 8 ahli tingkat ketiga kapan saja." Wajah Cai Zijing menegang, secercah rasa bersalah dan ketidakberdayaan terpancar di matanya. "Ya, bagaimana mungkin seorang murid generasi ketiga seperti dia mewakili Gunung Longhu?
Gunung Longhu bukan hanya sekte guru surgawi, dan bahkan di dalam sekte guru surgawi, dia, sebagai murid generasi ketiga, tidak memiliki pengaruh. Ketika Tao Datan tiba, Cai Zijing dan Li Yunfei sudah saling berhadapan cukup lama. Mereka yang ingin menyaksikan keributan dan yang ingin membantu mengelilingi Li Yunfei dan Gong Feiyu. Tao Datan berjalan mendekat dengan wajah muram, berdiri di antara Li Yunfei dan Cai Zijing, dan membentak, "Apa yang kalian lakukan? Jika kalian punya energi, lakukan apa yang seharusnya kalian lakukan, jangan hanya berdiri menonton." Cai Zijing, bawa Cai Zijing pergi dan obati lukanya. Bisa ular tidak seperti bisa lebah, bisa ular bisa membunuhmu. Tao Datan angkat bicara, dan konflik pun terhindar. Li Yunfei, yang telah unggul, tidak berlama-lama dan pergi bersama Gong Feiyu. Melihat kelompok yang pergi, Tao Datan menggertakkan giginya dan berkata kepada Shang Guansheng, "Sepertinya kita harus berpisah, kalau tidak, pasti akan ada masalah besar. Orang-orang ini sama sekali mengabaikan peringatanku." Shang Guansheng tersenyum misterius dan berkata dengan ringan, "Hehe, jangan terburu-buru. Mereka akan menyesalinya saat kita sampai di pegunungan yang dalam." Cai Ziping sangat sial sehingga ia tidak tahu bagaimana mengungkapkan kesedihan dan kemarahannya. Berbaring di kantung tidurnya, sambil menerima perawatan dari Cai Long, ia menggertakkan giginya dan bergumam sesuatu. Seolah-olah ia menyimpan kebencian yang mendalam di hadapannya dan ingin melahap orang di depannya. Sayangnya, itu hanyalah halusinasi. Dia tidak melihat musuh selain keluarga Cai yang setia. Namun, mungkin karena efek melawan racun dengan racun, sebagian besar racun lebah di tubuhnya telah hilang. Meskipun lengan yang diracuni tetap mati rasa dan bengkak sebesar kakinya. Melihat Cai Zijing mendekat, Cai Zijing meraihnya seolah-olah menemukan jalan keluar, memohon dengan suara rendah, "Saudaraku, kau harus membalaskan dendamku. Bunuh bajingan Li Yunfei itu dan balaskan dendamku." "Baiklah, apakah kau tidak malu pada dirimu sendiri?" Cai Zijing menendang tangan Cai Ziping yang terulur dengan jijik dan berkata kepada Cai Ziping, "Apakah kau tidak malu pada dirimu sendiri? Mengapa kau selalu menatap Li Yunfei? Jika kau ingin balas dendam, jangan menyeret dirimu sendiri ke dalam masalah ini. Dan jangan mempermalukan keluarga Cai." Setelah dimarahi oleh saudara keduanya, Cai Ziping masih tidak yakin anggota keluarga Cai kami meninggal di luar sana dan kami belum membalas dendam. Itulah yang mempermalukan keluarga. Bagaimana mungkin aku mempermalukan mereka? Balas dendamlah jika kau menyimpan dendam. Mengeluhlah jika kau memiliki keluhan. Jangan bertindak seperti anjing gila, menggigit semua orang yang kau lihat, bahkan musuhmu. Bersabarlah. Cai Zijing berkata. Lalu menyadari bahwa berbicara seperti itu tidak ada gunanya dan tidak ingin berbicara dengan Cai Zijing lagi. Dia melambaikan tangannya ke arah Cai Long dengan kesal hisap racun dari lukanya lagi. "Taburkan obat ular yang kubawa, dan beri dia makan sesuatu. Kita masih harus melanjutkan perjalanan sore ini, jadi kita perlu menghemat energi." Meskipun Cai Long enggan, dia tetap mengangguk setuju. Setelah melihat Cai Zijing pergi, Cai Zijing mengeluh, "Ada apa dengan kesombongannya? Jika dia benar-benar mampu, seharusnya dia sudah membunuh Li Yunfei. Apa gunanya pamer di depanku jika dia tidak mampu? Dia sudah berkeliaran di Gunung Longhu selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak memperoleh keterampilan nyata apapun, hanya temperamen yang besar. Jika aku tahu dia begitu tidak berguna, bahkan mengibarkan panji Gunung Longhu pun tidak akan berhasil, jadi aku tidak akan datang ke sini untuk menderita bersamanya." Cai Zijing berjalan menuju kerumunan. Dia telah menegur Cai Ziping, tetapi masalah dengan Li Yunfei harus diselesaikan. Dia berencana untuk menemui Song Fei untuk meminta nasihat. Namun, di tengah jalan, murid keluarga Cai lainnya, Cai Jian, mendekatinya dan mengatakan bahwa Tao Datan ingin bertemu dengannya dan ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Cai Zijing tahu bahwa berkumpulnya semua orang pasti disebabkan oleh tindakan bodoh Cai Zijing yang terus-menerus. Tapi Cai Zijing tidak berdaya. Apa yang bisa dia lakukan dengan memiliki rekan satu tim yang tidak berguna seperti adik laki-lakinya? Di padang belantara yang sunyi, kondisi tidak begitu baik. Jadi semua orang duduk di rerumputan, mengelilingi Tao Datan di tengah. Ketika Cai Zijing tiba, semua orang sudah berkumpul. Setelah melihat Cai Zijing, Tao Datan berkata, "Karena semua orang sudah berkumpul, mari kita bahas rencana untuk berpisah." "Mengapa harus berpisah? Bukankah lebih baik tetap bersama?" Seseorang tidak setuju dengan perpisahan itu dan angkat bicara. Ketika Cai Zijing mendengar saran untuk berpisah, matanya tiba-tiba berbinar. Jika mereka berpisah, akan jauh lebih mudah untuk membuat masalah bagi Li Yunfei. Selama Tao Datan tidak berada di pihaknya, semuanya akan mudah. Di padang gurun yang terpencil, menyingkirkan seseorang yang tidak disukai akan terlalu mudah. Tanpa disadarinya, Li Yunfei berpikir hal yang sama. Kita bergerak terlalu lambat sebagai kelompok, dan peluang bertemu dengan binatang mutan terlalu rendah. Bahkan jika kita bertemu dengan binatang biasa, tidak ada gunanya jika kita semua bekerja sama. Waktu sangat penting sekarang. Jika kita tidak dapat menyelesaikan misi sampai saat itu,
Bukankah kita harus kembali lagi dari awal? Tidak ada yang mau menjalani hidup di pegunungan lagi, kan? Kata Tao Datan sambil tersenyum. Ada satu hal lagi yang tidak disebutkan Tao Datan, tetapi semua orang mengerti konflik antara Li Yunfei dan keluarga Cai juga menjadi penyebabnya. Jika mereka tidak berpisah, konflik tersebut mungkin akan semakin memburuk. Melihat tidak ada yang keberatan, Tao Datan melanjutkan, karena semua setuju untuk berpisah, saya akan melanjutkan. Kita akan berpisah menjadi 3 tim, mengambil rute timur, barat, dan selatan, dan akhirnya mencapai camp titik fokus. Kita akan dibagi menjadi 3 tim. Kalian bisa memutuskan ingin pergi dengan siapa. Kita semua dari keluarga Cai, jadi mari kita pergi bersama. Paman Song, apakah kau ikut dengan kami? Cai Zijing berbicara lebih dulu, menanyakan hal itu kepada sekutunya, Song Fei. Baiklah. Song Fei mengangguk tanpa ekspresi. Karena Song Fei memilih untuk pergi bersama Cai Zijing, temannya Xiao Qian juga akan ikut, sehingga tim mereka berjumlah 6 orang, yang sudah penuh. Cai Zijing melakukan ini karena 2 alasan. Pertama, untuk mencegah Tao Datan bepergian bersama mereka, dan kedua, untuk memilih rute terlebih dahulu, sehingga rute manapun yang dipilih Li Yunfei, tidak akan terlalu jauh darinya. Kami memilih rute ke selatan karena rute ini paling lurus dan jaraknya paling pendek, kata Cai Zijing sambil menunjuk peta. Tim kami memiliki banyak orang, dan kami juga memiliki 2 ahli, Paman Song dan Paman Xiao Qian. Jika Anda membutuhkan bantuan dengan 2 rute lainnya, beri kami isyarat dan kami akan sampai di sana secepat mungkin. Kata-kata Cai Zijing terdengar agung dan penuh kebenaran, tetapi Li Yunfei mencemoohnya. Memilih jalan ke selatan hanya untuk kepentinganku, bukan? Jalan manapun yang kupilih, kau akan selalu punya kesempatan untuk menyusahkanku. Kita berada di jalur yang sama dengan Li Yunfei dan Gong Feiyu. Yang mengejutkan Li Yunfei, 2 kultivator wanita dalam kelompok itu memilih untuk bepergian bersamanya. Keduanya berada di tahap awal alam kedua. Biarawati Taois Parubaya dari Gunung Emei adalah kultivator spiritual. Sementara biarawati parubaya lainnya dari Gunung Wutai adalah kultivator seni bela diri. Keduanya sama-sama tangguh. Hal ini membuat Li Yunfei bingung. Kedua orang ini tidak bodoh. Mereka bisa melihat bahwa Cai Zijing dan Song Fei mengincarnya. Jadi mengapa mereka memilih untuk menjadi sekutunya? Tidakkah mereka takut terjebak dalam baku tembak? Selain Tao Datan dan Xiang Guanseng, 2 lainnya adalah sesama praktisi seni bela diri. Keduanya bertubuh kekar dan berwajah tebal seperti tukang daging. Meskipun Tao Datan dan Xiang Guanseng cukup tampan, mereka tetaplah pemimpin, terlalu represif dan kaku, sama sekali tidak semenarik 2 pria muda dan tampan, Gong Feiyu dan Li Yunfei. Karena mereka adalah satu-satunya wanita dalam kelompok itu, mereka berdua berpikir sejenak sebelum memilih Li Yunfei dan yang lainnya. Mereka bukannya tidak mengetahui konflik antara Cai Zijing, Song Fei, dan Li Yunfei, tetapi mereka bertanya-tanya apakah Song Fei dan kelompoknya akan sengaja membuat masalah di gunung itu. Jika sesuatu terjadi pada mereka, keluarga Cai dan Song Fei pasti akan menjadi tersangka utama. Selain itu, kultivasi alam ketiga kakek Li Yunfei bukan hanya omong kosong. Itu adalah simbol kekuatan absolut, dan tidak ada yang berani meremehkan seorang immortal yang begitu kuat. Jika Li Yunfei mengetahui apa yang dipikirkan kedua wanita itu, dia mungkin akan membenturkan kepalanya ke batu. Saudari-saudari, apakah seorang pemuda tampan lebih penting daripada hidup kalian sendiri? Sering dikatakan bahwa hati seorang wanita bagaikan jarum di dasar laut. Li Yunfei masih muda. Bagaimana mungkin dia bisa memahami pikiran aneh dari 2 kultivator wanita yang lebih tua? Di bawah tatapan bingung Li Yunfei dan Gong Feiyu, ketiga kelompok itu dibagi anggota keluarga Cai, Song Fei, dan Xiao Qian berada di satu sisi. Tao Da, Tan Xiang Guanseng, dan 2 praktisi seni bela diri lainnya berada di sisi lain, dan Li Yunfei serta Gong Feiyu berada di sisi lain bersama 2 kultivator wanita. Ini 3 peta, semuanya diambil dengan citra satelit. Mari kita bertemu di sini, kata Tao Datan, sambil menunjuk puncak gunung yang curam di peta. Jika kita bertemu hewan liar bermutasi di jalan, tangkaplah jika bisa, bunuhlah jika tidak bisa. Jika bangkainya terlalu berat, kita bisa memanggil helikopter untuk mengangkutnya. Lihat petanya, kita akan bertemu di sini. Jika Anda menemui bahaya, hubungi kami melalui telepon satelit dan laporkan koordinat Anda. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Anda. Setelah kita sampai di titik pertemuan, apakah kita akan melanjutkan perjalanan ke pegunungan? Tanya seseorang. Kalian semua akan tahu tentang kejadian besok lusa. Hehe, begitu pula, kalian semua akan tahu sisanya setelah kita sampai di perkemahan, kata Tao Datan secara misterius kepada kelompok itu, sengaja membuat mereka penasaran. CK. Para kultivator menunjukkan rasa jijik mereka dan tidak repot-repot bertanya mengapa. Setelah semua siap, mari kita berangkat. Hati-hati di jalan, lanjut Tao Datan, memberikan instruksi. Sebelum pergi, Tao Datan menghentikan Li Yunfei dan menemukan tempat terpencil yang sepi. Ia merendahkan suaranya dan berkata kepada Li Yunfei, "Nak, hati-hati.
Ada 6 orang dalam kelompok mereka. Jika salah satu dari mereka mengejarmu, kau akan mendapat masalah besar. Tidak apa-apa, aku akan berhati-hati, kata Li Yunfei dengan santai. Jika kau mendapat masalah, ayahmu tidak akan pernah membiarkan kita meninggalkan pegunungan dengan selamat. Tao Datan sangat waspada terhadap Li Chunqiu. Jadi dia sangat memperhatikan Li Yunfei kalau tidak, mari kita ubah rute. Dengan begitu, jika mereka menimbulkan masalah bagimu, akan jauh lebih sulit, dan kau mungkin bisa meninggalkan pegunungan dengan selamat. Tidak perlu. Kita semua di sini untuk menjalankan misi. Ini urusan resmi. Masalah antara aku dan mereka adalah urusan pribadi kita. Tidak mungkin ada orang yang mencampur adukan urusan publik dan pribadi, kan? Li Yunfei tidak hanya menolak permintaan Tao Datan, tetapi juga menghibur Tao Datan. Setelah mendengar kata-kata Li Yunfei, Tao Datan menatapnya dengan heran, seolah-olah dia belum pernah bertemu orang ini sebelumnya. Memisahkan urusan publik dan pribadi? Apa kau bercanda? Apa yang memberimu kepercayaan diri untuk menghadapi begitu banyak musuh di alam kedua? Aku tidak peduli dengan semua itu. Ini pistol yang aku minta secara khusus. Ambil saja, dan ada 5 magazin. Benda ini tidak berguna melawan hewan liar berkulit tebal dan serangga beracun di pegunungan, tetapi cukup efektif melawan manusia. Tao Datan menyerahkan sebuah pistol dan 2 magazin kepada Li Yunfei. Orang-orang seperti mereka tidak diperbolehkan membawa senjata api, jadi tindakan Tao Datan merupakan pelanggaran disiplin. Anak itu, Gong Feiyu, adalah penembak jitu yang terampil. Katakan padanya untuk berhati-hati saat menggunakannya dan kembalikan padaku setelah selesai. Tao Datan melihat Li Yunfei menyimpan pistol itu dan bertanya, "Nak, apa kau benar-benar tidak akan bertukar rute denganku?" Pada akhirnya, Li Yunfei tidak bertukar rute dengan Tao Datan. Sebaliknya, dia sudah bergerak maju sesuai dengan penanda di peta sebelum keluarga Cai, Song Fei, dan Xiao Qian berangkat. Cai Ziping, yang jelas-jelas telah ditegur oleh Cai Zijing, jauh lebih patuh, menundukkan kepala, menahan siksaan bisa ular, terlalu lemah untuk berbicara. Namun, Song Fei menatap Li Yunfei dengan niat membunuh. Cai Zijing tersenyum tenang, seolah-olah konflik sengit sebelumnya tidak pernah terjadi. Dia telah berdiskusi dengan Song Fei bahwa kelompok mereka semua akan mengikuti perintahnya setelah memasuki pegunungan. Tujuan mereka adalah untuk membunuh Li Yunfei. Nak, semoga beruntung. Tao Datan menghela napas dan berkata tanpa daya. Li Yunfei, di sisi lain, tidak setegang mereka. Dia cukup santai sepanjang perjalanan. Kedua kultivator wanita itu tidak seserius dan sekaku seperti yang terlihat di depan umum. Bahkan sebelum Li Yunfei sempat berbicara kepada mereka mulai mengobrol. Salah satu biarawati berkata, "Li Yunfei, kudengar kau tinggal di sebuah desa kecil di kaki gunung? Apakah kau sering pergi ke pegunungan? Kami tidak begitu familiar dengan lingkungan yang kompleks di sana. Jadi tolong jaga kami baik-baik." Biarawati itu tersenyum tipis dan mengangguk setuju ya. Dermawan Li, kami telah merepotkan Anda selama ini. Selain itu, bahan-bahan kami hampir habis. Kami telah melihat bahwa masakan Li Yunfei cukup enak, dan sekarang setelah makanan kami habis, Dermawan Li tidak bisa begitu saja meninggalkan kami. Mendengar kata-kata itu, keringat mengalir deras di dahi Li Yunfei. Tidak mengenal gunung-gunung? Bukankah Gunung Emei dan Gunung Wutai itu gunung? Apakah kau memanfaatkan kurangnya pendidikanku? Makananmu habis? Bagaimana kau bisa yakin aku membawa makanan di ranselku saat itu? Haha, kalian berdua bibi-bibi, kita semua berada di tim yang sama, jadi kita seharusnya saling menjaga. Tapi soal makanan, kita semua harus makan secukupnya. Sebelum Gong Feiyu selesai berbicara, ia disela oleh 2 wanita yang marah. Tante, apakah kita sudah setua itu? Tak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi seseorang atau seberapa dalam pikirannya, ketika menyangkut usia, mereka langsung menjadi seperti harimau yang bulunya berdiri tegak, dipenuhi amarah. Gong Feiyu terdiam sejenak, lalu berkata, "Meskipun kalian semua terlihat muda, baru berusia 30-an atau 40-an, kalian mungkin sebenarnya berusia 50-an atau 60-an. Apakah saya salah memanggil kalian, Tante? Haruskah saya memanggil kalian, Nenek?" Namun, betapapun masuk akalnya Gong Feiyu, ketika dihadapkan dengan para kultivator wanita yang marah, dia hanya bisa mengakui kesalahannya dan memohon maaf. Setelah dimarahi oleh kedua wanita itu, dia dengan patuh mengikuti kelompok tersebut. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Jenis kelaminnya adalah keuntungan, dan tingkat keahliannya juga merupakan kerugian. Kultivasinya di tingkat tinggi alam pertama sangat berbeda dengan seseorang di tingkat awal alam kedua. Jangan remehkan perbedaan yang tampaknya kecil ini, itu seperti perbedaan antara ulat dan kupu-kupu. Tanpa keluar dari kepompong, seseorang hanya bisa merayap di tanah. Jika berhasil keluar, ia bisa terbang di langit. Kedua kultivator wanita ini, satu dari Gunung Emei dan yang lainnya dari Gunung Wutai, bukanlah dari sekte bergengsi, meskipun keduanya merupakan gunung terkenal.
Hal ini karena baik Gunung Emei maupun Gunung Wutai memiliki lebih dari satu kuil, satu biara Taois, dan satu sekte. Klaim seperti umat awam Emei atau Bhikkhu Wutai hanyalah upaya untuk meninggikan diri sendiri. Mereka berasal dari sekte kecil, yang hampir tidak lebih baik daripada praktisi independen. Jika mereka berasal dari sekte besar, kantor manajemen khusus tidak akan dapat merekrut mereka tanpa perintah khusus dari Biro Urusan Agama. Sebagai ketua tim dan pemandu, Li Yunfei secara alami menjadi pemimpin regu. Tanpa anjing pemburu yang menemaninya, ia harus mengandalkan seluruh inderanya untuk melakukan pengintaian menyeluruh guna memastikan keselamatan di jalan. Dua kultivator wanita mengikuti di belakang, terus-menerus memberi ceramah kepada Gong Feiyu. Kultivasi mereka bukan tanpa alasan. Ketika dihadapkan dengan binatang buas yang tiba-tiba muncul, mereka seringkali menjadi yang tercepat bertindak, bahkan lebih cepat daripada senjata Gong Feiyu. Li Yunfei juga memiliki banyak senjata di ruang kecilnya, termasuk senapan berburu, beberapa senjata api terlarang kelas atas, dan bahkan senapan semi-otomatis militer, yang telah ia curi dari musuh ketika ia jatuh ke dalam gua bawah tanah tahun lalu. Oleh karena itu, apapun bahaya yang muncul, Li Yunfei tidak akan menggunakan senapan semi-otomatis militer, tetapi dia dapat menggunakan senapan berburu. Mereka tergabung dalam tim kecil di jalur timur, jalur yang jarang dilalui sebelum dibuka kembali hanya setelah lebih banyak petani memasuki pegunungan. Bahaya di awal perjalanan tentu jauh lebih besar daripada sekarang. Di sepanjang jalan, selain ular dan serangga berbisa, hanya beberapa serigala liar yang telah diusir ke pinggiran yang muncul. Serigala-serigala ini tidak menimbulkan bahaya, dan karena mereka bukan binatang buas yang bermutasi, Li Yunfei tidak repot-repot membunuh mereka. Meskipun tahu Datan telah memberinya telepon satelit, dan mengatakan dia dapat menghubungi militer kapan saja untuk mengirim helikopter. Apakah hewan liar biasa ini akan cukup untuk menutupi biaya bahan bakar? Mengapa membuang-buang uang pembayar pajak? Jangkrik di pegunungan memiliki suara yang aneh. Beberapa mengeluarkan suara normal, samar-samar berbunyi siliau, sementara sebagian besar mengeluarkan suara yang terdengar seperti gergaji mesin sangat melengking. Li Yunfei bahkan menduga bahwa mereka mungkin telah bermutasi karena terbiasa dengan suara gergaji mesin penebang kayu. Saat melewati hutan pohon ek, Li Yunfei menemukan jamur kepala monyet besar, berwarna putih dan berbulu. Setelah memetiknya, ia mendapati beratnya sekitar 4 atau 5 pon. Li Yunfei sangat gembira sehingga ia berkata, "Kita tidak perlu khawatir lagi soal makan malam, dijamin akan enak." Setelah 2 hari di pegunungan, Gong Feiyu sudah lama kehilangan sikap manjanya sebagai seorang tuan muda dari keluarga terkemuka. Mendengar tentang makan malam yang lezat, dia hampir meneteskan air liur seperti anjing peliharaan. Kedua kultivator wanita itu, yang satu menyandang gelar Taois yang mulia surgawi tak terbatas dan yang lainnya menyandang gelar Buddha Amitabha, tidak keberatan dengan saran Li Yunfei untuk membuat sup jamur kepala monyet dan daging. Li Yunfei diam-diam meminta maaf kepada Buddha dan 3 orang suci, berpikir bahwa kedua wanita ini adalah kultivator sejati, tetapi bukan penganut sejati, dan bahwa aturan dan peraturan tampaknya tidak ada hubungannya dengan mereka. Sayangnya, rencana tidak bisa mengikuti perubahan. Tepat saat senja tiba dan sebelum kami sempat mendirikan kemah, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan hujan deras pun turun. Sialan, cuaca macam apa ini? Tadi panas dan lembab sekali, sekarang hujan deras. Ini akan membunuhku. Gong Feiyu menyimpan senjatanya dan buru-buru mengeluarkan jas hujan portabel dari ranselnya. Tetapi dalam hujan deras, jas hujan setipis kertas itu tampaknya tidak berguna sama sekali. Buddha Amitabha, menurut pendapat saya yang rendah hati, dengan awan gelap yang berkumpul di atas kepala ini, hujan deras tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Li Yunfei, Kapten Li, akan lebih baik jika kita memilih tempat untuk mendirikan kemah sesegera mungkin. Biarawati itu mendongak ke langit dan membuat penilaiannya. Tidak. Jika terjadi banjir bandang, kita harus mendirikan kemah di puncak gunung untuk menghindari bencana. Bantah biarawati itu, wajahnya serius saat ia memberi nasihat dengan sungguh-sungguh. Saat itu, mereka masih berada sepertiga perjalanan dari puncak. Seandainya tidak tiba-tiba hujan deras, Li Yunfei pasti sudah memutuskan untuk mendirikan kemah di dataran tinggi di tikungan di depan. Namun, hujan lebat menambah bahaya dan ketidakpastian yang tak terhitung jumlahnya, sehingga kehati-hatian sangat diperlukan. Sekumpulan burung yang namanya tak kuketahui berkicau dan melesat ke hutan yang lebih tinggi. Beberapa tikus bambu gemuk bahkan berani keluar dari liang mereka yang seperti labirin dan melesat menuju puncak gunung secepat kilat. 2 terenggiling, dengan tubuh melengkung seperti serangga, menerobos keluar dari semak-semak dengan kecepatan yang menakjubkan, menyusul Li Yunfei dan berlari liar di sepanjang jalan setapak sempit menuju puncak gunung. Jika Li Yunfei melihat pemandangan ini dan masih tidak menyadari bahayanya, dia tidak layak menjadi pemandu wisata. Siapapun yang tidak ingin mati, ikutlah denganku sekarang. Setelah mengatakan itu, dia bahkan tidak mengenakan jas hujannya. Dia langsung mengerahkan kekuatan dengan kakinya dan berlari puluhan meter seperti monster manusia, meninggalkan kedua terenggiling malang itu di belakang.
Ini adalah pertama kalinya Gong Feiyu dan kedua kultivator wanita itu menyaksikan kecepatan sejati Li Yunfei, dan mereka langsung terkejut. Sayangnya, mereka bahkan lebih ngeri mendengar kata-kata Li Yunfei. Apakah keadaan benar-benar menjadi seberbahaya ini? Apakah dia memaksa pemuda misterius ini untuk mengungkapkan kemampuan sebenarnya? Li Yunfei mengabaikan spekulasi dan keterkejutan mereka, melangkahi pasangan terenggiling, melompati kawanan tikus bambu dan menggunakan energi sejati tak terlihatnya untuk berubah menjadi tangan raksasa, menangkap dua tikus bambu tergemuk. Mengabaikan perlawanan mereka, dia membuat mereka pingsan dan bersiap untuk merebusnya dengan jamur kepala monyet. Jangan tinggalkan aku. Aku diundang oleh kakek untuk melindungimu. Kau tidak bisa seenaknya menendangku saat aku sedang jatuh. Teriak Gong Feiyu, mengucapkan mantra, dan tiba-tiba kakinya seperti terbang, melangkah di atas hujan seperti papan seluncur, melawan arus dan menyalip kedua kultivator wanita itu dalam sekejap mata, mengikuti Li Yunfei dari dekat. Dengan kemampuanmu yang payah itu, kau pikir kau bisa melindungiku? Cepat lari menyelamatkan diri. Jika kau tidak sampai ke puncak gunung dalam waktu setengah jam, kau akan tersapu banjir. Setelah mengatakan itu, Li Yunfei sudah berlari puluhan meter jauhnya, meninggalkan 3 orang di belakangnya. Apakah itu benar-benar berbahaya? Biarawati Taois itu mengesampingkan harga dirinya dan juga membuat segel tangan. Memanfaatkan angin kencang, dia terbang mendaki gunung, jari-jari kakinya hampir terangkat dari tanah. Namo Amitabha, melihat bahwa penilaiannya benar, biarawati itu tidak banyak bicara. Dia juga mengerahkan kekuatan dengan kakinya, menunjukkan tingkat seni bela diri yang kuat, tetapi dia hanya bisa tertinggal di belakang kelompok. Dalam ledakan kekuatan singkat, kultivator seni bela diri lebih kuat daripada kultivator spiritual. Tetapi dalam pertempuran jangka panjang dan berkelanjutan, kultivator spiritual tetap memiliki keunggulan. Sayangnya, akal sehat tidak berlaku bagi Li Yunfei. Dia menganggap dirinya sebagai kultivator seni bela diri, tetapi sebenarnya dia adalah kultivator spiritual yang sangat kuat dengan kekuatan jiwa yang tak terbatas. Sedemikian kuatnya sehingga kultivator spiritual di alam ketiga pun tidak dapat mengunggulinya. Kerak! Sebuah kilat menyambar tepat di sebelah Li Yunfei, mengenai pohon pinus beberapa meter jauhnya, menyebabkan pohon itu berasap dan terbakar, lalu langsung diguyur hujan deras. Di dahan pinus yang terbakar itu tergeletak seekor ular besar yang aneh, panjangnya sekitar 3 atau 4 meter dan setebal lengan anak kecil. Itu bukan kobra raja, tetapi ukurannya tidak lebih kecil dari kobra raja biasa, dan telah hangus terbakar oleh sambaran petir. Ular dianggap memiliki sifat yin dan paling rentan terhadap petir ini adalah pengetahuan umum di kalangan praktisi seni bela diri. Namun, mendengarnya adalah satu hal, tetapi benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah hal lain. Di luar kekaguman akan keajaiban dan kengerian alam, ada juga sedikit rasa ingin tahu energi yang terpancar dari ular besar ini sudah mampu menarik petir, menunjukkan potensi transformasi. Transformasi mitos ular menjadi Jiao, dan Jiao menjadi naga, tidak mungkin diverifikasi. Namun, ular biasa, melalui metamorfosis yang tak terhitung jumlahnya, tentu akan menjadi semakin kuat. Sayangnya, energi spiritual sekarang sangat menipis, dan peluang binatang liar biasa menjadi roh hampir nol. Klaim bahwa tidak ada roh setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok bukanlah rumor yang tidak berdasar. Sialan. Aku selalu bersikap sopan dan jujur, tidak pernah sombong, dan tidak pernah menindas orang lain. Kau tidak boleh meleset. Jika kau mengenaiku, semuanya akan menjadi kacau. Li Yunfei mengumpat pelan, meningkatkan kecepatannya sebesar 30% saat ia melarikan diri dari pohon pinus tua yang terbakar dan berasap. Gong Feiyu benar-benar mati rasa. Tak heran kakeknya berulang kali menyuruhnya mendengarkan Li Yunfei sebelum pergi. Ternyata kakeknya sudah lama mengetahui kekuatan Li Yunfei. Dengan kecepatan seperti itu, apakah dia masih perlu melindunginya? Mengesampingkan kemampuan bertarungnya, kemampuannya untuk melarikan diri benar-benar kelas 1. Kedua kultivator wanita paruhbaya itu, tanpa kesombongan, sengaja memperlambat langkah mereka, berjalan berdampingan. Mereka saling bertukar pandang, mata mereka menunjukkan keterkejutan dan ketakutan. Dunia ini luas dan penuh keajaiban. Sebelumnya, mereka menghargai Li Yunfei karena mereka mendengar bahwa ia memiliki seorang kakek di alam ketiga. Sekarang, mereka mulai menghargai Li Yunfei itu sendiri. Ketika mereka pertama kali bergabung dengan tim Li Yunfei, itu agak berisiko, dengan unsur perjudian yang besar. Mereka bertaruh bahwa keluarga Cai tidak akan benar-benar membunuh Li Yunfei karena statusnya sebagai seniman bela diri tingkat ketiga. Tapi sekarang, mereka lebih santai. Bahkan jika keluarga Cai berani membunuhnya, lalu kenapa? Dengan kecepatannya yang tak terduga, dia sudah tak terkalahkan. Mereka disibukkan oleh banyak pikiran, dan ketika mereka sampai di puncak, mereka melihat Li Yunfei telah mendirikan tendanya di tempat yang terlindung, di mana tenda itu berdiri kokoh melawan angin dan hujan. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa dia telah memperkuat tenda itu dengan beberapa tiang kayu di keempat sudutnya. Di puncak gunung ini, yang hampir seluruhnya terdiri dari bebatuan,
Bagaimana dia bisa menancapkan tiang-tiang kayu setebal lengan itu ke dalam batu? Yang membuat kedua kultivator wanita itu ngeri, Li Yunfei tidak hanya menancapkan beberapa tiang ke tanah untuk tenda mereka, tetapi juga untuk tenda-tenda yang telah mereka pesan, cukup untuk mengamankannya dan mencegahnya diterbangkan angin kencang. Hujannya deras sekali, awannya gelap sekali. Sepertinya tidak akan berhenti malam ini. Li Yunfei tersenyum misterius saat melihat kedua kultivator wanita itu tiba. Dia duduk di pintu masuk tenda dan berkata, "Kalian berdua pasang tenda sendiri. Aku akan menyiapkan makan malam untuk semua orang. Keributan malam ini agak berisik. Tidurlah lebih awal setelah makan malam, agar kalian tidak disangka iblis oleh petir dan berubah menjadi abu." Biarawati Taois itu terkekeh dan berkata, "Kalian sungguh tidak masuk akal. Kami sudah mengakui kalian sebagai kapten, dan kalian masih saja menyebut kami iblis. Jika kami 20 tahun lebih muda, kami pasti akan mengira kalian sedang menggoda kami. Sekarang, kami bahkan tidak bisa menjadi iblis lagi. Sekalipun kami menyelinap ke tenda kalian di malam hari, kalian akan mengusir kami. Dan anak kecil yang terkekeh di sana, bukankah dia memanggil kami, bibi-bibi, atau bahkan mencoba memanggil kami, nenek?" Biarawati ini terlalu belak-belakan dan berbicara terlalu terus terang. Biarawati di sebelahnya tidak tahan lagi. Mereka tersipu, meludah, dan buru-buru mengeluarkan tenda dari ransel mereka untuk mendirikan kemah di tengah hujan. Li Yunfei membawa 2 ekor tikus bambu, sambil berkata bahwa ia akan membersihkannya. Ketika sampai di tempat terpencil, ia memanggil 2 ekor elang dari ruang kecil, melepaskannya ke awan di tengah hujan, dan membiarkan mereka menari bersama kilat sambil menuju langsung ke jalan tengah untuk mengamati pergerakan keluarga Cai. Burung Girfalcon itu tidak memiliki kesadaran dan tidak bisa berbicara, tetapi ia dapat dengan jelas memahami maksud Li Yunfei dan menyampaikan informasi kembali kepadanya. Keluarga Cai memang gelisah. Ini baru hari pertama operasi pemisahan mereka, dan hujan deras mengguyur. Namun 2 dari mereka mempertaruhkan segalanya untuk melacak Li Yunfei dan kelompoknya. Sekarang mereka terjebak di lembah karena hujan lebat. Ketika Li Yunfei selesai berurusan dengan 2 tikus bambu gemuk itu, kedua burung Girfalcon sudah kembali, berdiri di tengah hujan deras, berkicau dan memberi isyarat kepadanya tentang pemandangan yang telah mereka saksikan. Tetesan hujan sebesar itu, yang jatuh di bulu mereka, meluncur begitu saja seperti jatuh di atas kertas yang diminyaki, tanpa membasahi bulu mereka yang halus dan seputih salju. Hanya 2 yang datang? Mereka benar-benar meremehkanku. Apa mereka pikir aku semudah itu disingkirkan? Li Yunfei mencibir, melirik ke arah pegunungan di timur. Dia tiba-tiba teringat bahwa 2 ular piton raksasanya masih dipelihara di kuil Taois tanpa nama itu. Jika dia bisa memanggil mereka, itu akan benar-benar memuaskan, membiarkan para kultivator yang sombong ini melihat seperti apa sebenarnya binatang buas bermutasi yang ganas itu. Tentu saja, jika Li Yunfei memanggil kedua ular piton raksasa ini, mereka tidak perlu bersusah payah. Ular-ular piton itu dapat memanfaatkan hujan lebat untuk membunuh musuh-musuh yang terjebak di lembah yang mencari perlindungan dari banjir. Li Yunfei sendiri telah menyaksikan kekuatan bertarung kedua ular piton raksasa itu. Bahkan para ahli tingkat tinggi seperti Yi Huai'an dan Tao Xuanyin, yang berada di alam kedua, tidak mampu mengalahkan mereka, yang menunjukkan betapa mengerikan kekuatan mutasi mereka. Setelah melaporkan temuan mereka, burung-burung Girfalcon mengepakkan sayapnya, ingin kembali ke tempat kecil mereka. Tempat kecil itu dipenuhi energi spiritual. Sehangat musim semi sepanjang tahun praktis seperti surga di mata mereka. Mereka tidak ingin menderita di bukit kecil yang berbadai ini. Li Yunfei tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mengeluarkan 2 ikan dari tempat kecilnya, melemparkannya kepada mereka, dan terus memberi perintah. "Kalian masih ingat 2 ular piton raksasa itu, kan? Mereka ditemukan di sebuah kuil Taois puluhan mil di sebelah timur. Bawa mereka ke sini." Kedua Girfalcon itu memakan ikan luar angkasa, mengangguk dengan enggan, dan dengan berat hati menerima perintah Li Yunfei untuk menemukan kedua ular piton raksasa. Elang raksasa dan ular piton adalah musuh alami, tetapi mereka hidup bersama di ruang kecil dan, melalui penjinakan jangka panjang Li Yunfei, telah menghilangkan permusuhan mereka dan tidak akan berkelahi tanpa alasan. Li Yunfei memperhatikan kedua burung Girfalcon itu menghilang di tengah kilat di timur sebelum kembali ke perkemahan. Di tempat yang terlindung, ia membangun gubuk darurat dari rumput dan tanaman rambat, menggunakan alkohol padat untuk menyalakan kayu bakar. Sungguh keajaiban bahwa mereka bahkan bisa menyalakan api dan memasak di lingkungan yang lembab seperti itu. Pertama, rebus tikus bambu yang telah dipotong kecil-kecil dalam air hingga mendidih, lalu buang darah dan buihnya. Selanjutnya, ganti airnya, tambahkan sedikit potongan daging babi hutan, bersama dengan daun bawang, jahe, bawang putih, dan bumbu yang telah Anda siapkan. Didihkan dengan api besar, lalu kecilkan api hingga mendidih perlahan. Saat itu, semua orang sudah mendirikan tenda mereka. Hujan deras tidak hanya belum berhenti, tetapi tampaknya semakin deras. Udara sangat lembab, sehingga aroma dari panci tidak menyebar jauh. Aroma itu terkonsentrasi tepat di depan semua orang,
dan aroma daging liar yang kuat dan menyengat tercium oleh hidung mereka, membuat semua orang menelan ludah. Setelah direbus selama sekitar setengah jam, dagingnya menjadi empuk dan beraroma. Li Yunfei kemudian merobek jamur kepala monyet yang sudah dibersihkan menjadi potongan-potongan kecil dan menambahkannya ke dalam panci. Direbus lagi selama sekitar 10 menit, lalu ditaburi garam, hidangan siap disajikan. Rasanya lezat tanpa mengurangi nutrisi dalam jamur kepala monyet. Makan malam sudah siap. Sebelum Li Yunfei selesai berbicara, Gong Feiyu dan dua kultivator wanita lainnya bergegas keluar dari tenda, mengeluarkan kotak makan siang yang telah mereka siapkan sebelumnya, dan mulai menyendok daging ke dalam panci. Daging tikus bambu rebus saja tidak seharum ini. Begitu pula daging babi hutan rebus saja tidak selezat ini. Tetapi merebus kedua jenis daging tersebut bersama-sama, ditambah jamur kepala monyet segar, sungguh luar biasa. Di hari yang cerah, aromanya bisa menarik serigala lapar dari jarak bermil-mil. Jangan berebut, semua dapat bagian. Kalian berdua bibi. Tidak, kakak perempuan, kalian biksu, bisakah kalian tidak bertengkar dengan adik laki-laki kalian soal daging? Oh baiklah, pria baik tidak berkelahi dengan wanita, aku akan membiarkan kalian mengambil duluan. Gong Feiyu mengambil sepotong daging, meniupnya untuk mendinginkannya, dan melarikan diri dari gubuk kecil tempat kompor berada. Dia lebih memilih berdiri di tengah hujan deras untuk makan daging daripada diganggu oleh dua kultivator wanita bermata berbinar. Li Yunfei telah mengisi semangkuk dengan sup daging, kembali ke tenda kecilnya, mematahkan roti kering menjadi beberapa bagian, dan mencelupkannya ke dalam sup untuk dimakan. Roti ini disebut gokui di Shaanxi, dan memiliki berbagai variasi di Sichuan, ada yang tipis dan ada yang tebal, ada yang digoreng, ada yang dipanggang dalam oven, tidak jauh berbeda dari roti pipi biasa. Tentu saja, di Provinsi Xinjiang, roti ini telah berkembang menjadi varian yang lebih unik yang disebut naan. Apapun sebutannya, merendam bahan ini dalam sup yang lezat lalu memakannya dan meminumnya sungguh sangat memuaskan. Daging tikus bambu lembut dan empuk, dengan aroma yang unik, dan tidak pernah terasa berminyak. Dipadukan dengan daging babi hutan, ia menghadirkan rasa daging yang kaya pada sup. Bersama-sama, aroma yang lembut dan kaya berpadu sempurna, dan dengan aroma unik jamur kepala monyet, membuat Anda ingin terus makan. Amitabha. Seandainya aku tahu bahwa aku bisa menikmati makanan seenak ini di pegunungan, aku tidak akan membuang banyak waktu untuk berdebat dengan orang yang bertanggung jawab di kantor manajemen urusan khusus. Biarawati Taois itu selalu berbicara dengan sangat belak-belakan. Nama Taois aslinya adalah Kumu Taois. Ketika Li Yunfei pertama kali mendengar nama Taoisnya, entah mengapa, ia salah menafsirkannya sebagai sebuah peribahasa, pohon layu yang berbunga di musim semi. Sementara itu, seorang kultivator wanita lain yang berpakaian seperti biarawati, yang nama Taoisnya adalah Mingxin, memunculkan peribahasa lain, memahami jati diri, di benak Li Yunfei, yang membuatnya membayangkan banyak skenario imajiner lainnya. Untungnya, mereka lebih tua dan dianggap sebagai senior di dunia bela diri. Jika mereka seumuran, Li Yunfei pasti sudah mengolok-olok mereka. Sup daging itu dengan cepat habis, dan keempatnya begitu kenyang hingga bersendawa. Mereka berbaring di tenda, tidak ingin bergerak, dan bahkan tidak berpikir untuk makan hotpot. Biarawati Mingxin agak malu dan merasa canggung untuk bermalas-malasan, karena hal itu bertentangan dengan ajaran yang biasanya ia praktikkan. Bagi seorang praktisi, tidak berpantang makan daging adalah satu hal, tetapi bermalas-malasan akan bertentangan dengan prinsipnya. Ia berkata akan membersihkan diri, tetapi tidak bergerak untuk waktu yang lama, mengatakan bahwa ia terlalu kenyang dan akan menunggu sampai makanannya sedikit tercerna sebelum mulai bekerja. Sementara itu, di sebuah lembah di sisi barat gunung, dua orang pria, basah kuyup oleh hujan deras, berpegangan pada puncak pohon besar, kelaparan dan gemetar sambil menyaksikan air banjir yang mengamuk di bawah. Nasib mereka sangat kontras dengan Li Yunfei dan yang lainnya, yang satu berada di surga, yang lainnya di neraka. Hari sudah benar-benar gelap ketika petir menyambar, dan mereka dapat melihat air banjir yang mengamuk di bawah kaki mereka, yang telah menenggelamkan sebagian besar pohon di bawah mereka. Xiao Qian merasakan campuran penyesalan dan kemarahan. Dia menyesal dipanggil oleh Song Fei untuk berpartisipasi dalam misi yang tidak dapat dijelaskan ini, dan dia marah karena keluarga Cai telah membawanya ke jalan tanpa kembali. Rekannya di sampingnya bernama Cai Long. Mereka berdua terjebak, dan Xiao Qian merasa itu semua adalah kesalahan Cai Long, karena Cai Long lah yang telah memimpin jalan. Bahkan dengan kemampuan bela diri tingkat kedua, mereka tidak bisa lolos dari banjir yang melanda pegunungan dan dataran. Saudara Xiao, tolong bertahanlah sedikit lebih lama. Banjir bandang ini datang dengan cepat dan akan surut dengan cepat juga. Begitu permukaan air sedikit berkurang, kita bisa melompat ke tempat yang aman, makan, dan memulihkan kekuatan kita. Dengan cahaya kilat, Cai Long melihat ekspresi Xiao Qian tidak baik, jadi dia berbicara untuk menenangkannya. Makanan? Semuanya sudah hanyut terpinundatet banjir sejak lama. Dari mana kita akan mendapatkan makanan untuk mengisi perut kita?
Penyebutan makanan hanya semakin memicu amarah Xiao Qian. Perutnya berbunyi keras. Sebagai seorang praktisi seni bela diri, makanan adalah sumber kekuatan utamanya. Yah, kapan kita, para kultivator, pernah khawatir soal makanan saat tinggal di pegunungan? Jangan khawatir, Kakak Xiao. Selama kita bisa melarikan diri ke tempat yang aman, aku akan mengurus makanannya. Cai Long menghibur pria itu, sekaligus menghibur dirinya sendiri. Ketika banjir bandang menerjang dari puncak gunung, keduanya sangat ketakutan sehingga mereka menggunakan kemampuan bela diri pamungkas mereka, meninggalkan semua barang dan beban mereka, untuk melarikan diri ke pohon besar ini dan nyaris lolos dari maut. Jika mereka jatuh ke dalam air banjir yang deras di bawah, bahkan dengan kultivasi misterius mereka tidak akan mampu menghindari malapetaka tersebut. Pada saat itu, serangkaian kilat lain menyambar langit, seperti ular perak yang menari liar, menerangi separuh langit. Ketika Xiao Qian mendongak, dia terkejut mendapati bahwa di dalam kilat itu, tampak seolah-olah seekor elang ilahi raksasa sedang terbang melintasinya. Apakah itu hanya imajinasinya? Apakah dia kelaparan? Dia menoleh ke arah Cai Long dan terkejut mendapati wajah Cai Long pucat pasi, seolah-olah dia ketakutan. Ada apa? Tanya Xiao Qian. Apakah kau melihat burung elang raksasa di langit itu? Tanya Cai Long dengan gugup. Itu bukan ilusi, itu nyata. Keluarga Cai kami mengalami kerugian besar di desa keluarga Li, jadi kami telah mengumpulkan informasi tentang Li Yunfei. Kami tahu dia memelihara 2 burung elang raksasa berwarna putih bersih. Konon, kedua burung elang itu sangat cerdas. Mereka bisa pergi ke pegunungan sendiri untuk berburu untuknya, dan mereka bahkan bisa mengetahui jenis buruan apa yang diinginkan tuannya. Maksudmu, Li Yunfei sengaja melepaskan elang untuk mengintai lokasi kita? Di tengah malam yang gelap gulita, dengan hujan deras, dia pasti sudah gila melepaskan elang untuk menemukan kita. Mungkinkah dia sudah menduga kita akan datang untuk membunuhnya? Tanya Xiao Qian dengan heran. Memikirkan hal yang mengerikan itu, wajah Cai Long memucat saat dia berkata, "Tidak, kau tidak mengerti Li Yunfei. Jika tetua keluarga Cai kita, yang hanya selangkah lagi memasuki alam ketiga benar-benar menghilang di halamannya, maka kekuatan tersembunyi Li Yunfei mungkin akan membuat semua orang ketakutan. Karena dia mengirimkan elang-elang untuk mencari lokasi kita, dia mungkin akan mengambil inisiatif untuk menyerang duluan dan membunuh kita. Jika bukan karena perintah patriark, aku tidak akan pernah ingin menginjakkan kaki di hutan belantara pegunungan misterius ini." Xiao Qian terdiam. Seseorang yang bisa menakut-nakuti kultivator spiritual tingkat 2 hingga pucat pasi jelas bukan orang yang bisa dianggap remeh. Tak heran Cai Long begitu murung sepanjang perjalanan. Ternyata dia dipaksa masuk ke situasi ini oleh keturunan langsung keluarga Cai. Karena keluarga Cai tahu tentang bahaya Li Yunfei, bukankah dia telah ditipu dan dimanfaatkan oleh mereka? Apakah dia telah digunakan sebagai ujian oleh keluarga Cai? Sialan. Aku menganggap Song Fei sebagai teman dekat, namun dia malah merencanakan kejahatan terhadapku sampai mati. Bahaya dunia persilatan sudah jelas. Ramuan setengah herbal yang mereka janjikan padaku, aku takut aku tidak akan pernah mendapatkannya seumur hidup ini. Tidak, aku tidak bisa mati. Aku belum bermusuhan dengan Li Yunfei. Aku masih punya kesempatan untuk hidup. Pada saat itu, berbagai pikiran melintas di benak Xiao Qian. Ia tak ingin dimanfaatkan orang lain. Saat ini, Li Yunfei telah membawa kedua Gear Falcon ke ruang kecilnya. Berdasarkan informasi yang mereka deteksi, kedua ular piton raksasa itu tidak ditemukan dan tidak lagi berada di dekat kuil Taois tanpa nama tersebut. Sementara itu, 2 ahli keluarga Cai yang mungkin menjadi ancaman baginya terjebak di lembah akibat banjir, menghadapi situasi hidup dan mati. 2 ular piton raksasa itu hilang? Sungguh mengecewakan. Li Yunfei menghela napas dalam hati dan berpikir, sepertinya aku harus berurusan sendiri dengan 2 serangga kecil yang masuk ke perangkapku malam ini. Setiap yang kubunuh berarti 1 berkurang, dan setiap berkurangnya 1 akan membawa kedamaian dan ketenangan. Aku menginginkan kedamaian dan ketenangan. Malam itu, hujan turun semakin deras, dan tetesan air hujan yang jatuh di puncak gunung seketika berubah menjadi aliran air yang deras menuruni gunung. Kemudian aliran air itu menyatu menjadi aliran yang lebih besar hingga menjadi banjir dahsyat yang mengalir turun seperti naga yang marah, menyapu bersih segala sesuatu yang ada di jalannya. Xiao Qian dan Cai Long mempertaruhkan nyawa mereka untuk melarikan diri dari puncak pohon di lembah ke lereng bukit. Mereka tersapu banjir beberapa kali. Jika bukan karena kultivasi mereka yang tinggi, mereka pasti sudah berubah menjadi gelembung dalam banjir dan akan hancur total. Tangan Xiao Qian terbenam dalam celah-celah bebatuan, dan kakinya melilit pohon hikori. Secepat atau sekotor apapun air banjir mengalir, dia tidak melepaskan pegangannya. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan, tetapi dia tidak ingin mati. Bahkan jika dia mati, dia ingin melihat Cai Long di sampingnya mati terlebih dahulu. Cai Long adalah seorang kultivator spiritual yang mampu terbang sebentar melalui sihir. Dialah yang membawa Xiao Qian, menerbangkannya puluhan meter jauhnya tepat saat air banjir naik di atas pepohonan, dan mendaratkannya di lereng bukit yang curam. Sayangnya,
Ini juga tampaknya jalan buntu. Setiap langkah ke atas membutuhkan usaha yang sangat besar. Dalam situasi ini, mereka tidak berani lagi memanjat pohon, karena pohon-pohon muda di lereng bukit bisa hanyut diterjang banjir kapan saja. Dan bahkan upaya budidaya tingkat tertinggi pun tidak akan cukup untuk menyelamatkan nyawa mereka. Cai Long juga tidak ingin mati. Jadi dia mengertakkan giginya dan menggunakan teknik arus balik lainnya. Berharap bisa naik sedikit lebih tinggi dan menemukan tikungan pada arus. Jika arusnya sedikit melambat, dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, di tengah kilat dan guntur, energi primordial langit dan bumi kembali kacau. Tubuh Cai Long berubah menjadi seberkas cahaya spiritual, naik melawan arus, melampaui Xiao Qian sejauh 40 atau 50 meter, dan mencapai ketinggian yang lebih tinggi lagi. Pada titik ini, bahkan jika Xiao Qian ingin membunuhnya, dia tidak akan memiliki kesempatan. Sekitar selusin meter lebih jauh ke atas, terdapat sebuah batu besar dan kokoh yang menghalangi bagian tengah aliran sungai yang banjir, seperti gua alami. Celah di bawah batu itu adalah surga mereka untuk bertahan hidup. Aku pasti bisa sampai ke sana. Aku hanya berjarak belasan meter lagi. Cai Long mencengkeram akar beberapa semak yang basah kuyup oleh lumpur dan air, berteriak kelelahan untuk menyemangati dirinya sendiri. Energi spiritualnya hampir habis, dan dia hanya berpegang teguh pada tekad untuk bertahan hidup. Itulah sebabnya dia tidak menyerah. Xiao Qian, di bawah, juga menggertakkan giginya. Dia tidak percaya bahwa seorang seniman bela diri di tahap awal alam kedua bisa kalah dari seorang kultivator spiritual dengan level yang sama. Anggota tubuhnya diselimuti energi sejati, seperti pengisap, menempel erat pada akar rumput di lereng bukit, merangkak maju selangkah demi selangkah seperti cicak. Meskipun tidak secepat sihir Cai Long, gerakannya stabil. Dia yakin bahwa sebelum energi sejatinya habis, dia pasti bisa merangkak ke batu besar sejauh 40 atau 50 mil untuk menghindari banjir. Tepat saat itu, sesosok gelap tiba-tiba muncul di bawah batu besar. Dalam kilatan petir, wajah mudanya terlihat, dengan senyum aneh. Hei, lumayan. Kalian berhasil mendaki dari lembah sampai ke titik tengah, menyelamatkan aku dari banyak kesulitan. Yang berbicara adalah Li Yunfei, yang mengenakan pakaian panjang dan celana panjang untuk mendaki gunung. Tidak ada setetes air pun di tubuhnya, dan dia tampak seperti berasal dari dunia yang berbeda dari dua kultivator tingkat 2 yang berjuang untuk bertahan hidup di tengah banjir. Li Yunfei? Kau? Apa yang kau lakukan di sini? Cai Long berteriak ketakutan, tangannya gemetar karena hampir tersapu banjir. Dia menatapnya dengan tatapan kosong, secercah keputusasaan terpancar di matanya. Xiao Qian semakin ketakutan. Ia akhirnya yakin bahwa kekhawatiran Cai Long bukan tanpa alasan. Kultivasi Li Yunfei memang tak terduga. Bagaimana ia bisa muncul di sini dengan selamat di tengah malam? Itulah yang ingin saya tanyakan. Bukankah kalian seharusnya berada di jalan utama, menuju lurus ke selatan? Bagaimana kalian bisa sampai di jalan timur, yang berada di bawah yurisdiksi saya? Kalian berdua, sudah melewati batas. Li Yunfei tampaknya datang khusus untuk mengobrol dengan mereka. Tersenyum sambil berdiri di bawah naungan alami dari hujan yang dibentuk oleh batu besar, menggoda mereka dengan nada santai. Apa yang kau inginkan? Cai Long benar-benar panik. Semakin tenang Li Yunfei terlihat, semakin ketakutan dia. Kepala keluarga Cai belakangan ini menjadi sangat berani. Dulu, dia menyelinap pergi dari kota Qinglong seperti anjing. Beraninya dia membiarkanmu mencari masalah denganku sekarang? Katakan padaku. Apakah karena tuan muda keduamu kembali dari belajar bela diri di Gunung Longhu dan kepercayaan dirinya melambung tinggi? Dia pikir dia punya seseorang yang mendukungnya, jadi dia berani mengungkit masalah lama itu lagi. Benarkah? Li Yunfei bertanya perlahan, tidak terburu-buru. Li Yunfei, jangan terlalu berharap. Aku tidak melakukan apapun padamu. Aku hanya mengikuti perintah dari kantor manajemen khusus ke pegunungan. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Mengapa aku di sini? Tidak bisakah aku mengatakan aku tersesat? Cai Long mencoba membela diri, sambil memaksakan senyum. Ceka-ceka, seorang kultivator spiritual tingkat 2 yang terhormat malah menyangkalnya dengan enggan. Sungguh mengecewakan. Ngomong-ngomong, teman asing di bawah sana, apakah kau tidaklah berbaring di air? Apakah kau ingin berlindung di bawah batu ini? Tatapan Li Yunfei menyapu melewati Cai Long dan tertuju pada Xiao Qian. Ekspresi Xiao Qian menegang. Dia tidak menyangka Li Yunfei masih mau berbicara dengannya. Meskipun dia sudah membenci keluarga Cai, sekarang dia bahkan lebih waspada terhadap Li Yunfei. Berbaring di dalam air. Aku kelelahan, tapi aku sudah tidak punya tenaga lagi. Aku merangkak di bawah batu besar untuk berlindung dari hujan, kata Xiao Qian terengah-engah. Seharusnya kau bilang begitu lebih awal. Bagaimana aku tahu kau lelah kalau kau tidak memberitahuku? Karena kita tidak menyimpan dendam satu sama lain, aku akan membantumu. Untungnya, Li Yunfei tidak mengomel lagi. Melalui udara yang sempit, kekuatan jiwanya yang dahsyat terwujud, dan sebuah tangan raksasa muncul dari udara tipis,
mencengkeram Xiao Qian dan melemparkannya ke tanah seperti anak ayam. Hanya lembab saja, tidak ada banjir. Setelah dipindahkan seketika dari air banjir yang berbahaya ke tempat yang aman, Xiao Qian tidak merasa lega atau puas. Sebaliknya, dia menatap Li Yunfei dengan rasa takut yang lebih besar. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Li Yunfei untuk membuatnya. Seorang seniman bela diri dengan 2 kultivasi, benar-benar tak berdaya. Terlebih lagi, meskipun Li Yunfei tampak seperti seorang kultivator bela diri, metode yang digunakannya menyerupai metode seorang kultivator spiritual yang kuat. Fakta bahwa metode penyembunyian yang mengerikan seperti itu digunakan tepat di depannya berarti Li Yunfei ingin membungkamnya dan mencegahnya pergi hidup-hidup, agar rahasianya dapat terjaga selamanya. Terima kasih. Kami benar-benar tidak menyimpan dendam. Aku tertipu dan berakhir di sini dalam keadaan linglung. Keluarga Cai ingin membunuhmu. Tetapi aku hanya setuju karena menghormati teman-temanku di dunia bela diri, tanpa memikirkan konsekuensinya. Sekarang aku secara resmi mengundurkan diri. Aku bersumpah tidak akan pernah mengungkapkan rahasiamu lagi, dan aku bersumpah tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi. Tolong, beri aku jalan keluar. Xiao Qian cukup terus terang. Seperti yang diharapkan dari seorang praktisi bela diri, setelah refleksi awalnya, dia langsung mengakui kesalahannya dan mengungkapkan sikapnya kepada Li Yunfei. Jadi itu artinya kau memang punya pikiran untuk membunuhku? Li Yunfei terus mendesak tanpa henti. Ini, ya. Lagi pula, aku hanyalah seorang kultivator pengembara. Song Fei mengundangku ke sini, mengatakan aku harus membunuh seorang pemula yang tidak tahu apa-apa di dunia persilatan, dan hadiahnya adalah setengah ramuan spiritual. Baru setelah aku memasuki gunung aku mengetahui bahwa targetnya adalah kau, dan bahwa kakekmu adalah seorang seniman bela diri tingkat ketiga. Ini praktis jebakan bagiku. Tapi sekarang tidak ada jalan kembali, jadi aku mengertakkan gigi dan menerimanya. Baru setelah kami berlindung dari banjir di lembah, Cai Long memberitahuku bahwa kau mungkin seorang master tersembunyi. Itu berarti keluarga Cai mengirim kami berdua ke sini, untuk mengatakan dengan sopan, sebagai batu ujian untuk mengatakan dengan terus terang, untuk mengirim kami ke kematian. Setelah mengetahui semua ini, bahkan jika kau tidak muncul di sini, aku akan angkat bicara untuk memperingatkanmu sebelum Cai Long membunuhmu, dan bahkan mungkin menyelamatkan nyawamu, sehingga menyelesaikan kesalahpahaman di antara kita. Xiao Qian cukup jujur dan mengungkapkan isi hatinya. Mengenai apakah dia bisa hidup atau mati, dia tidak tahu, tetapi dia tidak bisa mati dengan begitu menyedihkan. Siapapun itu, dimanfaatkan oleh seorang teman bukanlah hal yang menyenangkan. Li Yunfei berpikir sejenak sebelum berkata dengan tenang. Oh, jadi begitulah. Lalu katakan padaku, bagaimana Cai Long berencana membunuhku? Dengan 2 tingkat kultivasi alam keduamu, apakah kau yakin bisa membunuhku? Jangan lupa, aku memiliki 2 ahli alam kedua di sisiku, serta keturunan langsung dari keluarga Gong. Setiap orang pasti pernah merasa sendirian. Jika kau tidak menyembunyikan tingkat kultivasimu, kita berdua bisa melancarkan serangan mendadak dan membunuh seorang seniman bela diri tingkat menengah dalam satu serangan. Bahkan tidak akan memakan waktu 10 detik, dan tidak akan ada yang bisa mendeteksi kita. Jawab Xiao Qian. Li Yunfei tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu, dan menunjuk Cai Long yang terbaring di air banjir, bertanya, apakah yang dia katakan itu benar? Wajah Cai Long sudah pucat pasi, entah karena kelelahan atau ketakutan, sulit untuk dipastikan. Omong kosong. Itu sama sekali tidak benar. Aku hanya tersesat, aku tidak pernah berniat membunuhmu. Xiao Qian, kenapa kau bicara omong kosong? Kenapa kau ingin menyakitiku? Keluarga Cai kita bukan keluarga yang bisa dianggap remeh. Apakah kau tahu konsekuensi dari kebohonganmu? Cai Long benar-benar ketakutan, dan upayanya untuk membela diri lemah dan bahkan tidak jelas. Melihat bahwa ia telah mengajukan cukup banyak pertanyaan, Li Yunfei menyulap sebuah tangan raksasa, meraih Cai Long dari banjir, dan melemparkannya ke kakinya. Kedua ahli tingkat kedua ini benar-benar kelelahan. Li Yunfei tidak menyangka bisa menangkap mereka semudah ini, bahkan agak mengecewakan. Awalnya dia berencana untuk mengerahkan seluruh kekuatannya di tengah hujan deras, melawan 2 lawan sekaligus untuk menguji kekuatan sebenarnya. Lihat apa yang terjadi, tidak satupun gerakan yang berhasil. Mereka menangkap 2 ahli tingkat 2 seperti memungut ikan mati, dan bisa dengan mudah membunuh mereka hanya dengan 2 batu bata. Xiao Qian, kan? Li Yunfei berjalan lebih dalam ke dalam gua kecil itu dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk hidup. Bunuh Cai Long, dan aku akan percaya kau mengatakan yang sebenarnya. Tidak. Xiao Qian, jangan dengarkan Li Yunfei, kau, energi sejati Cai Long benar-benar habis. Dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan diri sendiri. Dia ingin memohon belas kasihan beberapa kali lagi, tetapi Xiao Qian adalah orang yang sangat tegas. Dia mengerahkan sisa energi sejatinya dan menampar kepalanya. Kepalanya tidak hancur berkeping-keping, tetapi otaknya di dalam berubah menjadi bubur, dan dia meninggal karena pendarahan dari mulut dan hidungnya.
Tepat ketika Xiao Qian hendak mengklaim pujian, dia merasakan sesuatu menghantam bagian belakang kepalanya. Pandangannya menjadi gelap, dan dia pingsan. Sebelum kehilangan kesadaran, dia dipenuhi amarah dan ketakutan, berpikir bahwa dia telah diintimidasi oleh Li Yunfei. Dia telah melakukan persis seperti yang dikatakan Li Yunfei, namun dia tetap dibungkam. Li Yunfei tidak mempedulikan apa yang dipikirkan Xiao Qian saat tidak sadarkan diri. Dia salah mengira Xiao Qian sebagai orang lain dan langsung memasukkan mayat Cai Long ke dalam ruang kecilnya. Tubuh para kultivator spiritual ini adalah harta karun. Mereka menyerap terlalu banyak energi spiritual selama hidup mereka, dan setelah kematian, mereka akan mengembalikannya ke langit dan bumi, berubah menjadi gelombang spiritual dan kembali ke alam. Ruang kecil Li Yunfei menyerap mayatnya. Energi spiritual yang terdisipasi dari mayat itu secara alami menjadi milik ruang kecil tersebut, yang bahkan lebih efektif daripada beberapa keping Gyokunlun yang besar. Gunung kecil di belakang kebun herbal spiritual bergemuruh dan menjulang lebih dari 10 meter ke udara, mengejutkan babi hutan, sapi, dan kambing hitam di peternakan kecil di kaki gunung hingga mereka berteriak histeris. Ketika mereka kembali ke puncak gunung, Li Yunfei melemparkan Xiao Qian yang tak sadarkan diri ke bawah gubuk beratap jerami. Di sini, hujan deras tidak akan membunuh siapapun, juga tidak akan menghanyutkannya. Kemudian dia mengikatnya dengan tali beberapa kali, memperlakukannya sebagai tahanan untuk sementara waktu. Lagi pula, orang ini tidak mengetahui rahasia sebenarnya dan menyadarinya tepat waktu. Jadi dia adalah seseorang yang bisa dibujuk. Adapun apakah dia akan bertahan di masa depan, itu tergantung pada kinerjanya. Ketika Li Yunfei pergi, Gong Feiyu, Taois Kumu, dan kepala biara Mingxin sama sekali tidak menyadarinya. Ketika dia kembali bersama Xiao Qian, mereka sepertinya merasakan sesuatu, tetapi suara hujan deras menutupi semuanya, dan tidak ada yang bangun. Saat fajar menyingsing, hujan mulai reda, dan Gong Feiyu adalah orang pertama yang bangun. Dia membuka tenda dan melihat Xiao Qian. Hah? Kenapa ada orang lain di sini setelah aku tidur siang? Dia tampak agak familiar. Bukankah ini senior Xiao yang memilih jalan tengah untuk pergi ke selatan? Kenapa dia tidur di luar sendirian, dengan beberapa tali melilit tubuhnya? Apakah dia takut tersapu banjir? Imajinasi Gong Feiyu melayang liar. Entah dia sengaja bercanda atau hanya membayangkan alasan kemunculan orang lain itu. Xiao Qian sudah bangun, tetapi dia tidak berani bergerak atau melepaskan diri dari tali biasa, karena dia tidak tahu ini bukan ujian dari Li Yunfei. Begitu dia bangun dan menyadari Li Yunfei tidak membunuhnya, itu berarti peluangnya untuk bertahan hidup tinggi. Berjuang, melawan, dan mencoba melarikan diri adalah hal yang paling tidak bijaksana untuk dilakukan. Sahabat muda keluarga Gong, aku tersesat dan entah bagaimana sampai di sini. Melihat tanda-tandamu, aku menduga itu pasti kau. Jadi aku berlindung dari hujan di bawah tenda dan menunggu kau bangun sebelum membuat rencana apapun. Xiao Qian, tampak lelah, menyeka air hujan dari wajahnya dan mengarang alasan kedatangannya dengan senyum masam. Kau memang luar biasa, Xiao Daxia, bisa berbelok dari tengah ke timur. Gong Feiyu mengacungkan jempol, lalu berpura-pura bingung, mengeluarkan perlengkapan mandinya, dan mulai beraktivitas. Pahlawan atau bukan, teman muda keluarga Gong, tolong jangan memperolok-olokku. Dengan hujan deras ini dan kemampuan navigasiku yang buruk, aku mungkin tidak akan bisa kembali ke timku semula. Selama kurang lebih 20 hari ke depan, aku tidak bisa menghindari berurusan dengan kalian semua. Jadi kalian bisa memanggilku Xiao Tua atau Kakak Xiao, tidak apa-apa. Xiao Qian mengambil sikap yang sangat rendah hati, menunjukkan kesadaran seorang tahanan. Sambil berbicara, dia melirik tenda Li Yunfei beberapa kali, karena dia telah mendengar keributan dan semua orang pasti sudah bangun. Li Yunfei keluar dari tenda, meregangkan badan, dan berseru kaget, "Hei, bukankah ini Tuan Xiao? Anda berada di tengah? Apa yang Anda lakukan di sini di sisi timur kami?" Wajah Xiao Qian memerah. Ia berpikir dalam hati, betapa munafiknya. Bukankah aku yang ditangkap olehmu? Namun, ia tidak berani mengatakan apapun dengan lantang. Ia tersenyum canggung dan berkata, "Aku tersesat. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini. Aku melihat sebuah gubuk kecil untuk berlindung dari hujan, jadi aku berlindung dari hujan untuk sementara waktu." "Oh, begitu. Tapi ada apa dengan tali yang mengikatmu?" Li Yunfei menatap Xiao Qian sambil tersenyum, mengamati reaksinya. Pria parubaya berjanggut tipis itu sangat marah hingga hampir mengumpat. "Tidak bisakah kau sedikit lebih tidak tahu malu? Kau membuatku pingsan dan membawaku ke sini. Tidak ada yang akan percaya kau tidak mengikat tali padaku. Jika kau tidak mengikatnya, aku tidak akan ragu untuk menggunakan energiku untuk melepaskannya." Dia sangat marah hingga rasanya ingin muntah darah. Tetapi Xiao Qian harus menahan amarahnya dan menjawab dengan suara teredam, "Aku takut akan tersapu banjir jika tertidur, jadi aku mengikat diriku ke pilar dan tidur lebih nyenyak." Sepertinya masuk akal. Li Yunfei tersenyum, tampak seperti murid yang menjanjikan. Dia memang sempat mempertimbangkan untuk membunuhnya tadi malam, tetapi kemudian berpikir bahwa hal-hal tidak boleh terlalu drastis.
Dia bisa membunuh anggota keluarga Cai, tetapi dia bisa lebih lunak terhadap beberapa orang Jianghu yang tidak dia dendami. Xiao Qian diam-diam menghela napas lega. Raja Iblis tersembunyi ini terlalu berbahaya. Dia tidak boleh memprovokasinya, karena dia akan membunuh untuk membungkamnya. Setelah memikirkannya dengan saksama, dia menyadari bahwa bahkan jika dia tidak menghabiskan energi sejatinya tadi malam, dia tetap tidak akan mampu menghindari cengkeraman Li Yunfei yang tak terduga dan ringan. Itulah sebabnya Xiao Qian menjadi lemah lembut dan patuh, menyetujui apapun yang dikatakan Li Yunfei tanpa menunjukkan perlawanan sedikit pun. Ketika Guru Kumu dan Kepala Biara Mingxing keluar dari tenda, mereka sudah mendengar percakapan Li Yunfei dan Xiao Qian. Namun, kedua kultivator wanita itu saling bertukar pandang dan melihat sedikit keterkejutan dan keraguan di mata masing-masing. Xiao Qian adalah kultivator buronan terkenal di dunia seni bela diri. Awalnya ia diundang oleh Song Fei dan seharusnya menjalankan misi di jalur tengah. Bagaimana ia bisa berakhir di jalur timur dalam semalam? Terlebih lagi, ia sangat takut pada Li Yunfei dan melakukan apapun yang diperintahkan tanpa berani berkata sepatah kata pun. Untuk sarapan, semua orang hanya makan makanan kaleng atau sejenisnya. Dan Li Yunfei terlalu malas untuk menyalakan api lagi. Meskipun hujan sudah berhenti untuk sementara waktu, kayu bakar di sekitar sangat basah sehingga tidak bisa dinyalakan meskipun mereka berusaha sekuat tenaga. Mengambil kayu bakar dari tempat yang sempit akan menimbulkan kecurigaan. Setelah membereskan tenda-tenda usai makan, semua orang melanjutkan perjalanan masing-masing. Li Yunfei tidak mengetahui rencana sebenarnya Taudatan, tetapi ia merasa bahwa berpencar tidak akan efektif. Bagi 3 tim untuk mencoba membersihkan binatang buas bermutasi di pegunungan yang dalam itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami tugas yang sia-sia dan berat. Mereka tidak menemukan binatang buas bermutasi berukuran besar, hanya membunuh 10 ular berbisa bermutasi dan menangkap sekitar selusin kelabang merah terang di bawah bebatuan lembab dalam beberapa hari terakhir. Li Yunfei sudah muak dengan ular berbisa dan tidak repot-repot membuat sup ular. Tetapi dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada kelabang. Dia berhasil mengumpulkan beberapa kayu bakar kering untuk menyalakan api, merebusnya beberapa kali dengan air mendidih, lalu mengupas dan menggorengnya. Aromanya begitu menggoda sehingga bahkan kedua kultivator wanita itu ingin mencicipinya. Namun, mereka tidak tahan dengan penampilan kelabang yang menakutkan dan tidak berani memakannya. Jadi Li Yunfei, Gong Feiyu, dan Xiao Qian melahap semuanya. Setelah selesai makan, Xiao Qian melirik ransel Li Yunfei dengan ekspresi aneh. Ransel itu tampak seperti harta karun, berisi segala macam barang minyak goreng, wajan, bumbu, garam apapun yang diinginkan. Semuanya ada di sana. Xiao Qian menatap dengan mata terbelalak, tetapi Gong Feiyu dan yang lainnya sudah terbiasa dengan hal itu. Hujan di Sichuan terkenal sangat deras dan terus-menerus, dan panas serta kelembapan di pegunungan membuat langit baru mulai cerah setelah 4 atau 5 hari. Melihat matahari mengintip dari balik awan, Li Yunfei akhirnya menghela napas lega. Jika terus seperti ini, semua orang pasti sudah berjamur. Melalui telepon satelit, Li Yunfei mengetahui bahwa ketiga tim berada dalam situasi yang serupa. Selain bertemu beberapa serigala dan babi hutan biasa, tidak ada binatang buas bermutasi yang muncul. Namun, Cai Zijing dari tim tengah mengeluh kepada Taudatan bahwa 2 anggota timnya hilang, dan dia menduga mereka telah dibunuh, dan meminta dengan tegas kantor manajemen khusus untuk turun tangan dan menyelidiki. Taudatan terdiam lama, hanya mengatakan bahwa jalan pegunungan itu rumit dan mereka mungkin tersesat. Dia menghibur Cai Zijing, mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, bahwa semua orang tahu titik fokusnya, dan bahwa mereka mungkin dapat menemukan Cai Long dan Xiao Qian yang hilang di sana. Ketika Li Yunfei memberikan laporan rutinnya kepada Taudatan, Tao mendengar tentang kejadian ini, tetapi hanya terkekeh dan bahkan tidak mengungkapkan keberadaan Xiao Qian. Dia hanya mengatakan bahwa Direktur Tao sangat berpandangan jauh, memang mudah tersesat di pegunungan, dan begitu mereka sampai di titik pertemuan, orang-orang yang hilang pasti akan muncul kembali. Nada bicaranya sangat aneh sehingga Taudatan curiga untuk waktu yang lama. Setelah berdiskusi dengan Shangguan Zengyi, kecurigaannya semakin dalam. Hilangnya 2 orang mungkin Cai Long dan Xiao Qian pergi untuk membunuh Li Yunfei, tetapi entah bagaimana malah terbunuh oleh Li Yunfei sendiri. Taudatan pusing. Apakah mudah merekrut belasan ahli ini atas nama kantor manajemen khusus? Cai Long dan Xiao Qian keduanya adalah ahli tingkat 2. Hanya ada beberapa ratus ahli tingkat 2 di dunia seni bela diri. Kematian salah satu dari mereka saja akan menjadi kerugian besar. Tetapi kedua orang ini gegabah dan pergi untuk membunuh Li Yunfei, pemuda misterius ini. Kakeknya adalah Li Chunqiu, seorang ahli tingkat 3. Bagaimana mungkin dia mudah diprovokasi? Menurut peta satelit, pada hari ke-6, Li Yunfei dapat melihat puncak gunung tempat titik berkumpul berada. Di puncak gunung, beberapa bendera warna-warni dikibarkan, dan garis besar sebuah perkemahan sementara dapat terlihat samar-samar. Taudatan mengatakan bahwa ada beberapa kultivator dan personel operasi khusus biasa yang tinggal di perkemahan ini. Kita akan sampai di titik kumpul besok, jadi sebelum matahari terbenam, Li Yunfei memilih tempat berkemah agar semua orang bisa makan dan beristirahat lebih awal.
dan dalam semangat yang baik untuk sampai di titik kumpul di puncak besok. Dengan cuaca yang membaik, beberapa hewan kecil kembali aktif. Tanpa perlu Li Yunfei berkata apapun, Gong Feiyu telah berburu 2 burung pegar, dan Xiao Qian telah menangkap seekor kelinci. Sehingga makan malam semua orang sudah terjamin. Untungnya, kedua kultivator wanita itu tidak keberatan dengan daging. Jika tidak, keadaan akan menjadi cukup sulit. Aku mengumpulkan beberapa jamur dan bawang liar lalu membuat sepanci sup ayam. Aku juga memanggang burung pegar dan kelinci lainnya. Aromanya terbawa angin hingga jauh, dan secara mengejutkan memicu beberapa lolongan serigala. Lolongan itu sepertinya berasal dari hutan lebat di sekitarnya. Xiao Qian, yang berpengalaman, mengerutkan kening dan melihat sekeliling, lalu berkata, malam ini mungkin tidak akan tenang. Setidaknya ada 20 serigala. Jika mereka serigala biasa, kita bisa mengatasinya. Tetapi jika mereka serigala bermutasi, maka kita berada dalam bahaya nyata. Gong Feiyu, yang tidak menyadari ketidaktahuannya, dengan bersemangat berteriak, haha, kau datang di waktu yang tepat. Aku sudah berhari-hari berada di pegunungan tanpa bertemu satupun monster mutan yang layak. Aku benar-benar cemas. Cepat keluar, biarkan aku melihat seberapa kuat monster mutan ini sebenarnya. Li Yunfei menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia hanya ingin menemukan area tempat ular berbisa berkumpul agar bisa mendapatkan 1 atau 2 batu matahari. Hanya dengan begitu perjalanannya akan bermanfaat. Hewan mutan biasa benar-benar tidak menarik. Apakah mereka hanya mutasi yang disebabkan oleh radiasi batu matahari? Jika ia ingin mempelajarinya, ia bisa saja menemukan batu matahari dan melemparkannya ke kebun binatang, di mana akan ada banyak sekali hewan mutan untuk dipelajari setiap hari. Ini adalah sebuah bukit, lebih tinggi dari lembah tetapi lebih rendah dari puncak gunung pada umumnya. Dikelilingi oleh hutan lebat yang terdiri dari berbagai jenis pohon kenari, ek, private, jujube liar, dan banyak lagi dengan ketinggian yang bervariasi, sehingga membuatnya tampak semakin suram dan kacau. Perkemahan mereka terletak di atas bukit tanpa pertahanan alami di semua sisinya, sehingga rentan terhadap serangan dari segala arah. Tempat itu cocok untuk berkemah, tetapi tidak untuk berperang. Jika tidak ada orang lain yang hadir, Li Yunfei tentu tidak perlu khawatir. Begitu ruang kecil itu terbuka, ia dapat menampung sebanyak mungkin binatang mutan yang diinginkannya. Sekarang setelah ada seseorang yang hadir, kemampuan terbesarnya terungkap kekuatan jiwanya yang dahsyat. Dia dapat menggunakan energi spiritualnya untuk menciptakan tangan raksasa dan menghancurkan beberapa binatang pemimpin. Mungkin menyelesaikan krisis ini. Karena ancaman binatang buas, kelompok itu menikmati makan malam mewah mereka dalam keheningan relatif. Li Yunfei mengeluarkan sebotol anggur tua dari ranselnya, dan ketiga pria itu membaginya. Meskipun anggur dari ruang angkasa itu sangat harum, kedua kultivator wanita, karena sudah cukup tua, tidak berani meminumnya. Mereka khawatir akan reputasi mereka dan takut menimbulkan masalah setelah minum. Untuk menangkal kemungkinan munculnya makhluk mutan, setelah makan, Li Yunfei mengatur agar semua orang memotong beberapa ranting pohon dan meletakkannya di kaki bukit. Bahkan sedikit penundaan kecepatan serangan makhluk-makhluk itu akan sangat bermanfaat. Xiao Qian selalu membawa pisau pendek bersamanya. Mungkin itu kebiasaan yang ia kembangkan di masa lalu. Tetapi sebelum menghadapi bahaya, ia akan mencari batu dan perlahan serta berirama mengasah pisaunya. Gong Feiyu muda, tanpa menyadari kesedihan, melambaikan tangan dan kakinya yang kurus, berteriak agar para monster mutan segera muncul sehingga dia dapat menggunakan teknik pamungkas keluarga Gong untuk menekan dan membunuh semua monster mutan yang menyerang. Guru Kumu dan Kepala Biara Mingxin membuat pengaturan yang sangat baik. Duduk di tenda mereka bermeditasi dan melantunkan kitab suci. Taoisme memiliki interpretasi yang benar, dan Buddhisme memiliki kitab suci yang benar. Meskipun mereka tidak mematuhi sila, kitab suci tetap merupakan bentuk pengembangan diri, yang dapat menempa karakter mereka dan meningkatkan tingkat spiritual mereka. Yang paling tenang di antara mereka semua adalah Li Yunfei. Melihat ranting-ranting berserakan di seluruh lereng bukit. Seperti biasa, ia masuk ke tendanya dan langsung tertidur. Sebelum tidur, ia mengingatkan Gong Feiyu dan Xiao Qian untuk bergantian berjaga dan tidak mengganggu tidurnya kecuali ada bahaya. Li Yunfei, sebagai ketua tim, bukankah seharusnya kau yang mengatur giliran jaga? Kau langsung tertidur begitu mulai bekerja, sehingga kami berdua harus bergantian bertugas. Itu sangat tidak adil. Gong Feiyu merasa bahwa ia tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai ketua tim dan ingin sekali mencoba mengambil alih posisi kepemimpinan. Kau sangat bersemangat, seperti ayam jantan yang berkelahi. Aku tidak bisa membuatmu tidur. Jika kau tidak mau tetap bertugas, kau juga bisa tidur. Xiao tua, kau harus bekerja sedikit lebih keras malam ini. Awasi semuanya untuk semua orang. Jika ada bahaya, segera bunyikan alarm, kata Li Yunfei dengan malas sambil berbaring di tenda. Jangan khawatir. Aku akan fokus pada tugasku. Sebagai seorang ahli bela diri, aku penuh energi, dan aku bisa tidak tidur selama beberapa malam tanpa masalah. Xiao Qian merasa sangat terhormat bisa diantar oleh Li Yunfei.
Dia merasa bahwa ini adalah harapannya untuk bertahan hidup dan tidak sabar menunggu Li Yunfei memberinya lebih banyak tugas dan perintah. Xiao Qian, kau seorang seniman bela diri. Bukankah kau punya nyali? Bagaimana kau bisa menerima misi yang tidak adil ini dengan antusiasme seperti itu? Pertanyaan bingung Gong Feiyu terdengar dari luar tenda, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Setelah beberapa saat, dia merasa bosan dan masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Li Yunfei berbaring di dalam tenda, tetapi memasuki sebuah ruang kecil. Beberapa hari yang lalu, dia membunuh seorang kultivator spiritual tingkat 2, dan energi spiritual di ruang kecil itu sangat melimpah. Jadi dia perlu melakukan beberapa penyesuaian lagi. Kandang babi hutan, kandang domba, dan kandang sapi di kaki bukit agak retak. Bagaimanapun, bukit itu terus tumbuh, dan jika meluas ke samping, pasti akan merusak pagar-pagar ini. Namun, bukit itu sebagian besar tumbuh ke atas dan tidak banyak meluas ke samping, sehingga dapat diperkuat dengan perbaikan sederhana. Di lubang ular di sebelah kuburan, beberapa perubahan sedang terjadi. Ular-ular berbisa, ribuan jumlahnya dengan berbagai ukuran, telah ditangkap oleh Li Yunfei. Mereka jarang diberi makan, dan malah menyerang serta memangsa yang lemah. Metode ini mirip dengan memelihara racun Gu. Ribuan ular yang awalnya ada telah menyusut menjadi hanya beberapa ratus, masing-masing berwarna cerah, berkilauan dengan cahaya yang mengancam, dan benar-benar menakutkan. Betapapun ganasnya mereka tidak dapat lolos dari dinding halus lubang ular itu. Terlebih lagi, area yang ditentukan oleh Li Yunfei memiliki efek hukum tertentu. Tampaknya jika Li Yunfei tidak mengizinkan mereka meninggalkan lubang itu, mereka tidak dapat membantah perintahnya. Namun, monyet air yang baru saja dipelihara Li Yunfei belum menerima perintah apapun darinya. Li Yunfei terlalu sibuk dan lupa mendisiplinkan mereka. Akibatnya, dua monyet air dewasa, bersama beberapa anak monyet, bosan dengan ikan di tempat itu dan malah ingin meniru pasangan Langgir Falcon, turun ke lubang ular untuk menangkap ular berbisa yang bermutasi. Sayangnya, mereka tidak seganas Langgir Falcon, dan hasilnya tragis. Seluruh keluarga musnah di mangsa ular berbisa, tubuh mereka penuh dengan bekas gigitan. Meskipun taring ular seharusnya tidak digunakan untuk merobek, mereka melahap tubuh monyet air ini, hanya menyisakan tumpukan tulang. Li Yunfei merasakan sakit hati yang mendalam. Monyet air ini adalah varian dari berang-berang, yang memiliki nilai penelitian yang tinggi. Terlebih lagi, seluruh tubuh mereka berharga, dengan banyak bagian yang dapat digunakan dalam pengobatan untuk mengobati banyak penyakit yang sulit dan rumit. Tapi mereka sudah mati. Tidak ada yang bisa kau lakukan terhadap ular berbisa ini kecuali kau menampar mereka sampai mati. Penampilan ular-ular itu begitu mengerikan sehingga bahkan Li Yunfei, yang tidak takut ular, merasa mual setelah melihatnya beberapa saat. Roh itu terbang ke kolam sari mata air, memetik buah persik, kembali ke dunia nyata, dan perlahan menikmati rasa lezat buah ruang angkasa tersebut. Makan malamnya adalah barbeque dan sup ayam, yang terlalu berminyak. Aku merasa tidak nyaman tanpa buah untuk mengurangi rasa berminyaknya. Aku diam-diam membuka pintu tenda dan mendapati semua orang tertidur kecuali Xiao Qian, yang duduk bersila di depan api unggun. Li Yunfei kemudian mengambil mentimun dari tempat kecilnya dan melemparkannya ke Xiao Qian seperti senjata tersembunyi tangkap. Xiao Qian tidak menoleh. Dia mengambilnya dan menyadari itu adalah mentimun segar dan lembut. Dia tercengang. Mereka telah berada di pegunungan selama berhari-hari, dan Li Yunfei masih menyembunyikan mentimun segar di ranselnya? Itu luar biasa. Ini, bagaimana mungkin? Berapa banyak makanan lezat yang kau sembunyikan di ranselmu? Apa kau tidak khawatir dengan beratnya? Xiao Qian tak bisa lagi menahan keraguannya dan bertanya dengan suara rendah. Li Yunfei tiba-tiba berkata, ada seorang lelaki tua di kota kita yang hidup hingga berusia lebih dari 100 tahun. Hah? Berumur panjang sekali? Bagaimana mereka bisa hidup seperti itu? Mungkinkah mereka juga kultivator? Dia tidak pernah ikut campur dalam urusan orang lain. Xiao Qian tetap diam, menggigit sedikit mentimun itu. Rasanya luar biasa, lebih enak daripada semua mentimun yang pernah ia makan sebelumnya jika digabungkan. Setelah mencicipinya lebih dekat, energi spiritual samar menyebar di lidahnya. Ia menatap dengan heran, hendak mengajukan beberapa pertanyaan kepada Li Yunfei, ketika tiba-tiba ia teringat percakapan mereka dan dengan berat hati mengurungkan niatnya. Li Yunfei sangat puas dengan penampilannya. Dengan santai ia melemparkan biji buah persik sejauh 100 meter, membuatnya jatuh ke hutan lebat di sekitar bukit, menyebabkan kehebohan dan kekacauan di antara hewan-hewan liar. Tampaknya mereka juga bisa membedakan antara hal baik dan buruk, dan akan bertarung habis-habisan untuk apapun yang mereka inginkan. Alis Xiao Qian berkedut. Dengan sekali gerakan pergelangan tangan, tanpa menggunakan sedikit pun kekuatan internal, Tau Hu terlempar lebih dari 100 meter, menghantam keras hutan lebat. Seberapa kuatkah tubuh fisiknya? Dia praktis adalah monster berwujud manusia. Seberapa besar keberanian dan kebodohan yang dibutuhkan keluarga Cai untuk bermusuhan dengan orang seperti itu? Untungnya dia tersadar dan berbalik kembali ke pantai.
Setelah menyelesaikan tugas ini, Li Yunfei bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, menutup pintu tenda, dan pergi tidur. Tepat sebelum fajar, dia tiba-tiba mendengar lolongan serigala, tajam dan ganas, seolah-olah tepat di sebelah telinganya, diikuti oleh teriakan Xiao Qian. "Bangun semuanya! Serigala-serigala itu menyerang!" Teriak Xiao Qian sambil melompat, menjaga arah selatan. Dia menggenggam pisau pendeknya erat-erat di tangan kanannya, ekspresinya muram saat menatap serigala-serigala yang menyerang. Serigala-serigala ini memang bermutasi. Masing-masing tingginya lebih dari setengah tinggi manusia, dengan bulu mengkilap dan mata yang tajam. Mereka terengah-engah, dan dalam sekejap mata, mereka melompati pagar yang terbuat dari ranting pohon dan bergegas ke tepi perkemahan. Jumlah mereka ada 23. Ini memang tidak mudah untuk ditangani. Li Yunfei merangkak keluar dari tenda, memegang pisau pemotong kayu berwarna gelap di tangannya, dan dengan cepat memposisikan dirinya untuk menjaga sisi utara. Dari dalam tenda terdengar suara Gong Feiyu yang bersemangat. "Di mana? Di mana? Akhirnya binatang-binatang mutan ini muncul? Haha, lihatlah teknik pamungkas keluarga Gong. Dor! Dor!" Pria ini menggunakan semacam keahlian khusus. Dia merangkak keluar dari tenda dan menembakkan 4 tembakan berturut-turut. Tidak jelas apakah dia mengenai serigala-serigala bermutasi itu atau tidak. Tapi efeknya cukup bagus. Itu membuat mereka sangat terkejut sehingga mereka berhenti tiba-tiba. Mata mereka tertuju pada arah suara itu, lokasi Gong Feiyu.